Dia membuangku ke tempat sampah saat raga ini sekarat karena sakit, tanpa sadar bahwa satu panggilan telepon kepada adikku akan melenyapkan seluruh fasilitas mewahnya dalam sekejap. Memaksa sang suami sombong itu merangkak di aspal dingin tanpa sisa saldo sepeser pun di ATM-nya untuk sekadar membeli kembali harga diri yang telah ia injak sendiri. Karena ketika aku berhenti menjadi napas bagi dompetnya, ia hanyalah parasit tak berdaya yang akan segera tergilas oleh kemiskinan absolut yang ia gali dengan kesombongannya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dinginnya lantai granit di kamar mandi utama itu terasa menusuk hingga ke tulang, namun rasa sakit yang menjalar di persendian Dewi jauh lebih menyiksa. Pandangannya mengabur, seolah-olah dunia di sekelilingnya sedang ditarik paksa ke dalam pusaran air. Tubuhnya yang biasanya tegap memimpin rapat-rapat direksi kini hanya bisa meringkuk tak berdaya di samping bak mandi. Serangan autoimun ini datang tanpa permisi, menghantam sistem syarafnya tepat saat ia mencoba bangkit untuk menyiapkan kemeja kerja suaminya. Dewi memejamkan mata, mencoba mengatur napas yang terasa pendek. Dalam benaknya, ia masih menyalahkan diri sendiri. Seharusnya aku minum obat semalam. Seharusnya aku tidak memaksakan diri menyelesaikan laporan keuangan perusahaan sampai jam 3 pagi. Selama 5 tahun pernikahan, Dewi selalu memosisikan dirinya sebagai tameng dan mesin uang, memastikan Imam, suaminya, tidak kekurangan 1 sen pun meski karir pria itu sendiri jalan di tempat. Dewi, mana sarapanku? Kamu tahu aku ada rapat jam 8. Suara bariton itu menggelegar dari balik pintu kamar mandi, diikuti oleh gedoran kasar. Dewi mencoba bersuara, namun tenggorokannya terasa kering dan kaku. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba meraih pinggiran wastafel, tetapi tangannya gemetar hebat. Brak! Kepalanya membentur lantai saat ia mencoba berdiri lagi. Pintu kamar mandi terbuka kasar. Imam berdiri di sana, rapi dengan setelan jas mahal yang dibelikan Dewi bulan lalu. Tidak ada kekhawatiran di matanya. Yang terpancar hanyalah kejengkelan yang amat sangat. Astaga, Dewi, kamu ini sengaja atau bagaimana? Bentak Imam, berdiri menjulang di depan istrinya yang tergeletak. Aku tanya sarapan, kamu malah tidur-tiduran di sini. Jangan manja. Penyakit seperti itu cuma ada di pikiranmu karena kamu terlalu malas. Dewi menatap wajah suaminya dengan tatapan nanar. Imam, tolong, badanku kaku semua. Tolong ambilkan obat di laci. Obat lagi. Obat lagi. Kamu tahu tidak berapa banyak uang yang kubuang-buang hanya untuk vitamin tidak berguna itu. Imam mendengus. Sama sekali tidak berniat mengulurkan tangan. Ia lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa setiap butir obat itu dibeli dengan uang hasil jerih payah Dewi sendiri. Rumah ini jadi berantakan karena kamu sibuk sakit-sakitan. Aku butuh istri yang becus mengurus rumah, bukan beban seperti ini. Dari ambang pintu kamar, muncul Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja sejak Dewi masih tinggal di rumah orang tuanya. Wajah wanita tua itu pucat pasi melihat majikan yang ia sayangi diperlakukan demikian. Tuan, tolong non Dewi, beliau sepertinya pingsan. Ucap Bei Inah dengan suara bergetar. Ia mencoba mendekat. Namun tatapan tajam Imam menghentikan langkahnya. Jangan ikut campur. Inah, kamu mau saya pecat juga? Ancam Imam. Ia kemudian menoleh kembali ke arah Dewi yang kini mencoba merangkak keluar kamar mandi. Aku sudah muak. Dewi, ibu benar. Kamu ini pembawa sial. Sejak kamu sakit-sakitan, suasana rumah ini jadi suram. Aku tidak mau mengurus istri penyakitan sepertimu. Rasa sakit fisik Dewi seolah mati rasa, digantikan oleh hantaman di dadanya yang jauh lebih hebat. Ia melihat suaminya berjalan ke arah lemari pakaian, merenggut koper besar, dan mulai memasukkan baju-baju Dewi secara asal-asalan. Beberapa gaun sutra yang biasa Dewi gunakan untuk acara bisnis ditarik hingga robek. Apa yang kamu lakukan, Imam? Bisik Dewi lirih. Suaranya parau karena air mata yang mulai mengalir. Mengeluarkan sampah dari rumahku. Imam menarik koper itu keluar kamar, menyeretnya melewati ruang tamu yang luas, ruang tamu yang furniturnya dipilih dan dibayar oleh Dewi. Bei Inah menangis di sudut ruangan, tidak berani melawan karena Imam sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dewi berusaha menyeret tubuhnya, memegang kaki sofa untuk menjaga keseimbangan. Dengan susah payah, ia sampai di teras rumah tepat saat Imam melemparkan koper itu ke dalam bak sampah besar di depan pagar. Pergi,
Jangan kembali sampai kamu bisa menjadi istri yang normal, teriak Imam. Rumah ini butuh energi positif, bukan bau obat-obatan. Brak, pintu pagar besi itu ditutup dengan kasar. Dewi terduduk di aspal jalanan perumahan yang masih sepi. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi daster tipis yang ia kenakan. Dinginnya air hujan terasa kontras dengan panas yang membakar di dalam dadanya. Selama ini, Dewi selalu memaklumi temperamen Imam. Ia mengira jika ia memberikan segalanya, rumah ini, mobil di garasi, modal untuk usaha Imam yang selalu gagal, suaminya akan merasa dicintai dan berubah. Namun, saat ia melihat kopernya bersandar di tumpukan sampah plastik, Dewi menyadari satu hal. Ia bukan sedang membangun rumah tangga, ia sedang memelihara parasit yang kini mencoba membunuhnya. Dewi merogoh saku dasternya. Ponselnya masih di sana. Jarinya yang masih kaku berusaha menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi demi menjaga perasaan Imam yang selalu merasa inferior terhadap keluarga Dewi. Panggilan tersambung pada nada kedua. Halo, Mbak? Tumben telepon jam segini. Suara Fatih terdengar tegas namun hangat di seberang sana. Fatih, adiknya, adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas seluruh struktur legalitas kekayaan Dewi. Dewi menelan ludah, mencoba menahan isak tangis agar suaranya tidak pecah. Ia menatap gerbang rumahnya sendiri, tempat Imam mungkin sedang merasa menang di dalam sana. Fatih, suara Dewi bergetar. Namun ada nada dingin yang mulai menyusup di sela-sela rasa sakitnya. Hubungi Pak Broto sekarang. Cabut semua hak akses atas aset yang kuizinkan untuk dipakai Imam. Blokir semua kartu ATM yang terhubung dengan rekening utamaku. Sekarang juga. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Seolah Fatih sedang memproses apa yang baru saja ia dengar. Mbak, apa dia berulah lagi? Jangan banyak tanya dulu. Fatih, lakukan saja. Pastikan dia tidak punya 1 sen pun untuk membeli sarapan pagi ini. Lanjut Dewi sambil menatap koper di tempat sampah dengan pandangan kosong. Dan jemput aku di depan gerbang. Aku ingin pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Dewi mematikan ponselnya. Ia tahu, setelah panggilan ini berakhir, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia baru saja memulai sebuah perang yang akan menghancurkan pria yang pernah ia cintai. Namun ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa tetap hidup. Layar ponsel Dewi meredup, meninggalkan pantulan wajahnya yang pucat dan basah oleh sisa air mata serta rintik hujan yang kian menderu. Perintah yang baru saja ia berikan kepada Fatih terasa seperti menarik pelatuk senjata yang selama ini ia simpan di dalam laci terkunci. Ada rasa ngeri yang merayap di sela-sela tulang sendinya yang meradang. Namun rasa ngeri itu kini kalah oleh dingin yang menggigit kulit dasternya yang tipis. Ia masih terduduk di atas aspal kasar di depan pagar rumahnya sendiri, menatap koper biru miliknya yang kini bersandar lesu di samping tumpukan kantong sampah hitam. Non! Ya Allah! Non Dewi! Suara parau Bei Inah memecah keheningan jalanan perumahan yang masih sepi. Wanita tua itu berlari kecil keluar dari pintu samping, membawa sebuah kardigan rajut tebal berwarna abu-abu. Wajahnya sembab. Matanya yang mulai kabur oleh usia tampak menyimpan ketakutan yang besar. Ia segera menyampirkan kain tebal itu ke bahu Dewi yang gemetar hebat. Ayo masuk, Non. Masuk lewat belakang saja. Tuan sudah di atas. Beliau tidak akan tahu. Nanti Non bisa sakit kalau di sini terus. Bisik Bei Inah dengan suara tertahan, seolah-olah dinding rumah itu memiliki telinga yang bisa melaporkannya pada Imam. Dewi menatap Bei Inah dengan pandangan kosong. Bei, dia membuang baju-bajuku. Dia mengusirku dari rumah yang kubangun dengan uang lemburku setiap malam. Untuk apa aku masuk lagi secara sembunyi-sembunyi? Tapi Non sedang sakit. Autoimun Non bisa kambuh lebih parah kalau kedinginan begini. Rengek Bei Inah, mencoba menarik lengan Dewi untuk berdiri. Belum sempat Dewi menanggapi, pintu utama rumah yang megah itu terbuka lebar. Imam berdiri di sana, masih dengan setelan jas rapinya. Namun kini wajahnya terlihat semakin angkuh. Ia melihat Bei Inah yang sedang berusaha membantu Dewi dan seketika itu juga amarahnya meledak kembali. Inah, apa yang kamu lakukan di sana? Teriak Imam dari teras. Langkah kakinya yang berat menuruni tangga pualam terdengar seperti hantaman palu di telinga Dewi. Sudah kubilang jangan ikut campur. Kamu itu cuma pembantu di sini, bukan pengawal wanita penyakitan itu. Bei Inah gemetar. Namun ia tidak melepaskan pegangannya pada lengan Dewi. Tuan, kasihan Non Dewi. Beliau sedang lemah.
Setidaknya biarkan beliau istirahat sebentar di paviliun sampai jemputannya datang. Imam sampai di depan pagar dan menatap Bei Inah dengan tatapan merendahkan. Kamu mau kehilangan pekerjaanmu juga? Jangan kira karena kamu sudah lama di sini, aku tidak berani memecatmu. Satu gerakan lagi untuk membantu dia. Dan kamu bisa angkat kaki sekarang juga tanpa pesangon 1 sen pun. Pilih, mau tetap punya gaji atau mau jadi pengemis bersama majikanmu yang sudah tidak berguna ini. Ancaman itu membuat Bei Inah tertegun. Genggamannya pada lengan Dewi perlahan melonggar, bukan karena ia tidak setia, melainkan karena ia adalah seorang janda tua yang masih harus membiayai sekolah cucunya di kampung. Dewi merasakan getaran ketakutan dari tangan Bei Inah. Ia segera menggenggam tangan wanita tua itu, memberikan remasan pelan sebagai tanda bahwa ia mengerti. Masuklah, Bei. Jangan korbankan dirimu untukku, bisik Dewi lirih. Ia memaksakan sebuah senyum tipis yang terasa perih di bibirnya yang membiru. Aku tidak apa-apa. Fatih sedang dalam perjalanan. Bei Inah menatap Dewi dengan penuh penyesalan sebelum akhirnya tertunduk dan berjalan masuk kembali ke dalam rumah dengan langkah gontai. Imam mendengus puas, merasa kemenangannya atas otoritas di rumah itu telah mutlak. Ia kemudian beralih menatap Dewi yang masih bersimpuh di dekat tempat sampah. Lihat dirimu sekarang, Dewi. Tanpa aku yang menjagamu di rumah ini, kamu hanyalah wanita lemah yang menyedihkan. Ucap Imam sambil merapikan jam tangan peraknya. Jam tangan yang merupakan hadiah ulang tahun dari Dewi setahun lalu. Aku bosan hidup dengan bayang-bayang istrimu yang selalu merasa hebat karena punya uang. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Tepat saat itu, sebuah mobil SUV hitam mengkilap melambat di depan gerbang. Dewi mengenali mobil itu dengan sangat baik. Itu adalah kendaraan yang ia beli 2 tahun lalu, yang cicilannya masih ia bayar secara otomatis melalui sistem perbankan perusahaannya setiap bulan. Mobil itu berhenti tepat di samping Dewi, memercikkan sedikit air genangan ke arah daster yang ia kenakan. Kaca jendela mobil itu turun perlahan. Di kursi pengemudi, duduk seorang wanita dengan riasan wajah yang tajam dan rambut yang tertata rapi. Santi. Ia adalah kepala bagian pemasaran di perusahaan tempat Imam bekerja. Perusahaan kecil yang sebenarnya mendapat banyak kontrak berkat koneksi Dewi. Santi melirik Dewi dengan pandangan meremehkan. Seolah-olah Dewi adalah noda yang mengganggu keindahan lingkungan perumahan itu. Mas Imam, ayo berangkat. Rapatnya hampir mulai. Kita tidak boleh terlambat kalau mau mengambil hati investor baru itu. Ucap Santi dengan nada manja yang dibuat-buat. Imam tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang tidak pernah ia berikan pada Dewi selama berbulan-bulan terakhir. Tunggu sebentar, sayang. Aku hanya sedang memastikan sampah di depan rumahku sudah dibersihkan. Santi terkekeh pelan, matanya tetap tertuju pada Dewi yang kini menggigil hebat karena suhu tubuhnya yang mulai menurun drastis. Kasihannya, Mas. Sepertinya ada yang lupa kalau kecantikan dan harta itu tidak abadi kalau tidak bisa mengurus suami dengan benar. Dewi merasakan hantaman emosional yang jauh lebih menyakitkan daripada serangan autoimunnya. Ia melihat suaminya berjalan mengitari mobil, membuka pintu penumpang depan, dan masuk ke dalam kendaraan yang dibiayai oleh istrinya sendiri untuk pergi bersama wanita lain. Imam bahkan tidak menoleh lagi saat mobil itu mulai melaju, meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada Dewi. Rasa sakit di persendian Dewi kini berubah menjadi panas yang membakar. Ia memandang mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan blok. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia tutup-tutupi dengan dalih kesetiaan. Imam tidak hanya sedang selingkuh, pria itu sedang mencoba menghapus eksistensi Dewi dari hidupnya sendiri menggunakan segala fasilitas yang diberikan Dewi. Dewi meraih koper birunya yang basah. Dengan tangan yang masih bergetar, ia menyeret koper itu menjauh dari tumpukan sampah. Ia tidak menunggu Fatih di depan pagar. Dengan sisa tenaga yang seolah muncul dari kemarahan yang membeku, ia berjalan menuju ke arah samping rumah, menuju sebuah kota kecil yang tersembunyi di balik pot bunga Kamboja yang rimbun. Ia merogoh ke dalam tanah di balik pot itu, menemukan sebuah kunci cadangan yang ia simpan bertahun-tahun lalu sebagai antisipasi darurat. Kunci itu bukan untuk pintu utama yang kuncinya sudah diganti oleh Imam tadi malam. Kunci ini adalah kunci untuk akses ruang kerja pribadinya yang memiliki pintu masuk terpisah di lantai bawah. Dewi memasukkan kunci itu ke lubang pintu kecil di samping paviliun. Ia tahu Fatih akan segera sampai, namun ia tidak ingin dijemput dalam keadaan hanya membawa koper berisi baju basah. Ada sesuatu di dalam ruang kerja itu, sebuah buku tabungan fisik dan dokumen kepemilikan aset yang belum sempat ia digitalisasi.
Ia harus mengambilnya sekarang, sebelum Imam menyadari bahwa di dalam rumah itu masih ada senjata yang bisa menghancurkan pria itu hingga ke akar-akarnya. Dengan napas yang tersengal, Dewi memutar kunci tersebut, membiarkan dirinya masuk kembali ke wilayah yang kini menjadi medan perang. Bau apek dari sprei yang sudah menipis dan suara bising kompresor AC tua yang berderit di sudut ruangan menjadi sambutan yang kasar bagi Dewi. Hotel kelas melati ini terletak di gang sempit, jauh dari kemewahan kawasan Menteng tempat rumahnya berdiri. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, Dewi duduk bersandar di kepala tempat tidur kayu yang sudah mulai lapuk. Di pangkuannya, sebuah map plastik biru yang ia selamatkan dari ruang kerja rahasianya tadi pagi terasa sangat berat. Seberat beban kenyataan yang kini menghimpit dadanya. Tubuhnya gemetar, bukan lagi karena air hujan yang membasahinya di teras tadi, melainkan karena demam yang mulai naik. Autoimunnya bereaksi hebat terhadap stres dan kelelahan fisik. Namun, di tengah rasa sakit yang menusuk persendiannya, ada sesuatu yang mendingin di dalam kepalanya. Sebuah kesadaran yang tajam bahwa kebaikan yang ia berikan selama ini tidak lebih dari sekadar nutrisi bagi parasit bernama Imam. Pintu kamar diketuk dengan tidak sabar. Dewi tidak perlu bertanya siapa pelakunya. Fatih melangkah masuk dengan napas memburu. Setelan jas kantornya tampak berantakan. Dasinya sudah ditarik longgar. Begitu matanya menangkap sosok Dewi yang pucat dengan tangan yang membiru di atas sprei kusam, rahangnya mengeras. Fatih adalah manajer operasional di perusahaan keluarga mereka. Pria yang selama ini dipaksa Dewi untuk bersikap sopan pada Imam meski ia tahu Fatih selalu membenci kakak iparnya itu. "Mbak, apa-apaan ini?" Suara Fatih rendah, namun bergetar karena amarah yang ditahan. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar yang sempit dan pengap itu. "Hotel ini? Kenapa Mbak tidak langsung ke rumahku atau ke rumah ibu? Dan kenapa bajumu basah begini?" Dewi menarik napas panjang. Setiap tarikan napas terasa seperti gesekan amplas di paru-parunya. "Imam mengusirku. Fatih." Dia membuang koperku ke tempat sampah. Di depan mataku, dia pergi dengan Santi menggunakan mobil yang cicilannya kubayar setiap bulan. Keheningan yang mematikan jatuh di antara mereka. Mata Fatih membelalak. Otot-otot di lehernya menegang. Selama ini, ia tahu Imam adalah suami yang tidak berguna. Tapi ia tidak pernah membayangkan pria itu akan bertindak sekeji ini saat Dewi sedang berjuang melawan sakitnya. "Aku akan membunuhnya," geram Fatih. Ia berbalik. Tangannya sudah meraih gagang pintu. "Aku akan ke rumah itu sekarang. Aku akan menyeretnya keluar dan mematahkan kaki yang dia gunakan untuk menendang koper Mbak." Beraninya dia. "Fatih, berhenti!" teriak Dewi. Ia mencoba bangkit. Namun rasa lemas membuatnya kembali terjatuh di kasur. "Dengarkan aku." Fatih berhenti. Namun napasnya masih menderu seperti banteng yang terluka. Ia berbalik, menatap kakaknya dengan mata merah. "Kenapa, Mbak? Kenapa masih melindunginya? Dia memperlakukanmu seperti sampah di saat kamu yang memberi dia makan setiap hari." "Aku tidak melindunginya," kata Dewi dengan nada yang begitu dingin hingga Fatih tertegun. Dewi meraih map biru di pangkuannya dan membukanya. "Kalau kamu pergi ke sana sekarang dan memukulnya, dia hanya akan merasa menjadi korban. Dia akan mengadu pada ibunya, mencari simpati dari rekan-rekan kerjanya, dan mungkin melaporkanmu ke polisi. Itu terlalu mudah bagi pria seperti dia." Dewi menyodorkan selembar kertas dari dalam map. Itu adalah rincian aset yang selama ini dialokasikan atas nama Imam sebagai fasilitas suami pengusaha. Imam itu sombong karena dia merasa uangku adalah uangnya. Dia merasa rumah itu miliknya, mobil itu miliknya, dan harga dirinya dibangun di atas tumpukan kartu kredit yang akun utamanya adalah namaku. Dewi melanjutkan, suaranya kini stabil meski lirih. "Jika kita mematikan lampunya sekarang, dia akan segera tahu itu perbuatan kita. Aku ingin dia merasakannya perlahan. Aku ingin dia tetap merasa di atas angin beberapa hari ini, sementara kita mencabut fondasinya satu persatu sampai dia tidak punya tempat berpijak." Fatih mendekat, mengambil kertas itu, dan membacanya. "Mbak mau aku mulai dari mana?" "Pak Broto sudah kuberitahu secara singkat. Besok, aku ingin kamu secara resmi mencabut hak akses Imam atas kartu kredit korporat. Tapi jangan diblokir total dulu. Turunkan limitnya hingga ke batas yang memalukan. Biarkan dia mencoba membayar makan siang mewah dengan Santi. Lalu rasakan kartu itu ditolak di depan pelayan." Dewi menginstruksikan dengan mata yang berkilat. "Lalu bagaimana dengan rumah dan mobil?
Tanya Fatih, mulai memahami permainan kakaknya. Rumah itu adalah aset perusahaan keluarga kita. Bukan harta gonogini karena dibeli jauh sebelum kami menikah dengan uang modal dari ayah. Berikan surat peringatan pengosongan dalam 3 hari ke depan. Tapi kirimkan atas nama kurator aset, bukan atas namaku secara langsung. Aku ingin dia panik, mencari aku untuk meminta bantuan, tapi tidak bisa menemukanku. Fatih menatap Dewi dengan rasa kagum yang bercampur ngeri. Ia baru menyadari bahwa Dewi yang lembut dan penuh pengampunan telah mati di teras rumah tadi pagi. Lalu Mbak akan tinggal di sini? Ini tidak sehat untukmu. Aku butuh tempat yang tidak akan dia duga. Imam pikir aku akan lari ke rumah ibu dan menangis di sana. Dia akan datang ke sana untuk berpura-pura minta maaf jika dia butuh uang nanti. Aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Dewi terbatuk kecil, memegangi dadanya. Fatih, tolong ambilkan aku obat dosis tinggi dari apotek langganan kita. Aku harus pulih dalam 2 hari. Aku harus berdiri tegak saat melihatnya jatuh miskin. Fatih mengangguk mantap. Akan kulakukan, Mbak. Segalanya. Aku juga akan meminta Pak Broto memindahkan semua data pengeluaran pribadinya selama setahun terakhir. Dia harus tahu berapa banyak hutang budi yang dia miliki. Setelah Fatih pergi untuk menebus obat dan mengurus beberapa instruksi awal, Dewi sendirian lagi di kamar yang remang-remang itu. Ia meraih ponselnya yang masih tergeletak di samping bantal. Jemarinya menari di atas layar, membuka aplikasi perbankan yang terhubung dengan ponsel Imam, fitur yang dulu ia aktifkan agar bisa membantu Imam jika suaminya itu kehabisan dana di perjalanan. Dewi melihat sebuah transaksi yang baru saja masuk. Sebuah tagihan dari butik mewah di mal pusat kota. Imam baru saja membelikan sesuatu untuk Santi menggunakan sisa saldo di kartu kredit tambahannya. Dewi tidak segera memblokirnya. Sebaliknya, ia justru mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut dalam jumlah yang cukup besar, sebuah umpan. Ia ingin Imam merasa sangat kaya malam ini, menghabiskan uang itu seolah-olah dunia ada di genggamannya, tepat sebelum Dewi menjatuhkan hukuman yang sesungguhnya di pagi hari. Risiko ini besar, ia bisa saja kehilangan uang itu tanpa kembali. Tapi Dewi butuh Imam merasa terbang setinggi mungkin agar benturan saat jatuh nanti benar-benar menghancurkan egonya. Dewi mematikan ponselnya, memejamkan mata, dan membiarkan demam menguasai tubuhnya. Sementara di otaknya, ia sedang menghitung mundur kehancuran suaminya. Cahaya matahari pagi yang menyerobos masuk melalui celah gorden hotel yang kusam terasa menyilaukan, memaksa Dewi untuk membuka mata dengan kepala yang masih berdenyut. Suara notifikasi ponsel yang beruntun sejak tadi malam adalah alasan utama kesadarannya kembali. Dengan jemari yang masih sedikit kaku, dampak sisa serangan autoimun yang belum sepenuhnya reda, Dewi meraih benda pipih itu. Dugaan Dewi benar. Uang, umpan, yang ia kirimkan tadi malam telah berpindah tangan. Notifikasi transaksi menunjukkan pengeluaran di sebuah restoran steak mewah, toko perhiasan, hingga pembelian token game daring dalam jumlah besar. Imam benar-benar sedang berpesta. Ia merayakan pengusiran istrinya seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre, tanpa menyadari bahwa setiap rupiah yang ia gesek adalah paku terakhir yang dipasang Dewi pada peti mati finansialnya. Dewi bersandar pada bantal hotel yang keras, menatap langit-langit kamar yang mulai mengelupas. Ada rasa sakit yang aneh di dadanya, bukan serangan penyakit, melainkan sisa-sisa harga diri yang terluka. Ia mencintai Imam, atau setidaknya, ia mencintai sosok Imam yang dulu ia bayangkan. Namun, melihat betapa cepatnya pria itu menghamburkan uang di tengah penderitaan istrinya, rasa cinta itu kini menguap, berganti dengan tekad yang sedingin es. Sementara itu, di rumah mewah milik Dewi, suasana terasa sangat berbeda. Harum aroma kopi mahal dan parfum menyengat memenuhi ruang makan. Imam duduk di kursi utama, tempat yang biasanya diduduki Dewi saat memimpin diskusi keluarga, dengan kaki menyilang dan tawa yang menggema. Di hadapannya, duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian yang terlalu mencolok dan perhiasan emas yang memenuhi pergelangan tangannya. Bu Sarah, ibu mertua Dewi, baru saja tiba tadi pagi setelah dijemput Imam dengan mobil SUV yang dicicil Dewi. Akhirnya, rumah ini terasa seperti rumah manusia, Mam. Ucap Bu Sarah sambil menyapu pandangan ke sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. Ia menyentuh taplak meja sutra dengan ujung jarinya yang kasar. Dulu, kalau ada Dewi, ibu selalu merasa sesak. Dia selalu mengatur ini itu seolah dia yang paling berkuasa di sini hanya karena dia bekerja. Imam tertawa,
Tangannya sibuk mengiris roti panggang yang disiapkan dengan gemetar oleh Bei Inah. Sekarang tidak ada lagi yang mengatur. Bu, Dewi sudah pergi. Dia tidak tahan hidup denganku karena dia terlalu manja dengan penyakitnya itu. Biarkan saja dia merenung di luar sana. Bei Inah yang sedang menuangkan jus jeruk hanya bisa menunduk dalam. Air matanya hampir jatuh. Ia mendengar setiap kata penghinaan itu. Ia ingin sekali berteriak bahwa rumah ini, roti yang mereka makan, bahkan lantai yang mereka pijak adalah milik Dewi. Namun, ancaman pemecatan dari imam tadi pagi masih terngiang di telinganya. Nah, begini harusnya jadi laki-laki. Bu Sarah menimpali. Suaranya naik 1 oktav. Kamu itu kepala rumah tangga. Sudah benar kamu kasih pelajaran sama dia. Oh ya, ibu lihat di depan tadi ada koper biru di tempat sampah. Itu baju-bajunya dia? Baguslah. Jangan biarkan barang-barangnya mengotori rumah ini. Imam mengangguk bangga. Ibu menginap saja di sini seminggu. Pakai kamar utama. Kasurnya jauh lebih empuk daripada di rumah ibu. Bei Inah, siapkan kamar atas untuk ibu saya. Ganti semua spraynya. Jangan sampai ada bau obat-obatan sisa Dewi di sana. Bei Inah hanya mengangguk pelan dan bergegas pergi. Tak kuasa menahan sesak di dada. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar Dewi segera kembali dan mengakhiri kegilaan ini. Di kantor pusat perusahaan keluarga Dewi, Fatih duduk di depan 3 buah monitor yang menampilkan grafik aliran dana dan data perbankan. Di sampingnya, Pak Broto, sang pengacara, sedang memeriksa tumpukan dokumen perjanjian pranikah dan bukti kepemilikan aset tunggal. Wajah Fatih tampak tegang. Ia baru saja menerima laporan transaksi kartu kredit tambahan atas nama imam yang melonjak tajam dalam 6 jam terakhir. Dia benar-benar tidak tahu diri, Pak Broto, ujar Fatih sambil menunjuk layar. Mbak Dewi sengaja membiarkan transaksi ini masuk sebagai bukti penyalahgunaan dana untuk keperluan yang tidak relevan dengan rumah tangga. Ini akan memperkuat posisi kita di pengadilan nanti jika mereka menuntut harta gono gini. Pak Broto mengangguk tenang. Kacamata pengamatannya berkilat. Strategi Ibu Dewi sangat rapi. Dia membiarkan suaminya menggali lubangnya sendiri. Sekarang, apa instruksi selanjutnya? Fatih menarik napas dalam. Jemarinya mulai menari di atas keyboard. Langkah pertama, pemutusan aliran dana pada kartu kredit tambahan. Tapi sesuai permintaan Mbak Dewi, kita tidak akan melakukan hard block. Kita akan menurunkan limitnya hingga titik terendah secara sistematis setiap jam. Saat ini limitnya 10 juta, dalam 1 jam akan menjadi 1 juta, dan saat jam makan siang nanti, limitnya hanya akan tersisa 100.000 rupiah. Fatih kemudian menekan tombol enter dengan mantap. Langkah kedua, aku sudah menghubungi bagian operasional kendaraan. Mobil SUV yang dipakai imam akan ditarik secara paksa besok pagi dengan alasan audit aset perusahaan. Dia akan kehilangan kakinya sebelum dia sempat menyadari bahwa dia sedang berjalan di atas bara api. Di kamar hotelnya, Dewi perlahan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya masih terasa berat, namun ia harus bergerak. Ia berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan dan membuka laptopnya. Ia masuk ke dalam sistem keamanan rumah pintarnya yang masih terhubung dengan ponselnya, sebuah fitur yang dipasang tanpa sepengetahuan imam saat renovasi tahun lalu. Layar laptop menampilkan rekaman langsung dari kamera tersembunyi di ruang makan. Dewi terdiam saat melihat Bu Sarah duduk di kursinya, tertawa bersama imam, sambil membuang sisa makanan ke piring porselen kesayangannya. Ia melihat mereka memperlakukan rumahnya seperti jarahan perang. Rasa mual menyerang Dewi, bukan karena penyakitnya, melainkan karena rasa jijik yang amat sangat. Ia melihat imam memberikan segepok uang tunai, uang hasil transferan, umpan, tadi malam, kepada Bu Sarah dengan sikap seolah dia adalah pahlawan. Dewi memejamkan mata sejenak, menahan gemetar di tangannya. Ia tahu, menonton ini hanya akan memperburuk kondisinya. Namun ia butuh melihat ini sebagai bahan bakar untuk mematikan rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di sudut hatinya. Ia kemudian membuka sebuah folder tersembunyi di komputernya. Folder itu berisi draft pengumuman lelang untuk beberapa properti, termasuk rumah yang sekarang sedang ditempati imam. Menjual rumah itu adalah langkah yang sangat berisiko karena secara emosional itu adalah rumah kenangannya bersama mendiang ayahnya. Namun itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan imam benar-benar terusir tanpa punya alasan hukum untuk menetap. Dewi menggerakkan kursor ke tombol, kirim ke kurator. Jantungnya berdegup kencang. Jika ia menekan tombol ini,
Dalam waktu singkat rumah itu akan didatangi oleh tim penilai dan calon pembeli, membuat Imam dan ibunya terjepit dalam situasi yang sangat memalukan di depan tetangga. Tanpa ragu lagi, Dewi menekan tombol tersebut. Ia kemudian menutup laptopnya dan meraih segelas air putih, menelan obatnya dengan keyakinan baru. Ia mungkin sedang hancur secara fisik, tapi ia baru saja memastikan bahwa Imam tidak akan punya atap untuk berteduh saat hujan turun esok hari. Lampu neon Hotel Melati yang berkedip di atas kepala Dewi seolah-olah menghitung mundur setiap detik kehancuran yang sedang ia susun. Tubuhnya masih terasa ringkih. Rasa ngilu di persendian akibat autoimun itu sesekali datang seperti tusukan jarum, namun fokusnya tidak beralih dari layar tablet di pangkuannya. Di sana, melalui akses pintu belakang sistem perbankan yang ia bangun untuk perusahaan, Dewi memantau pergerakan kartu kredit yang dibawa Imam. Ada kepuasan yang pahit saat melihat koordinat transaksi terakhir. The Gilded Room, sebuah restoran fine dining di pusat kota yang harga satu porsinya setara dengan gaji bulanan seorang staf administrasi. Dewi tahu betul tempat itu. Itu adalah tempat Imam selalu ingin datang tetapi tidak pernah punya cukup keberanian untuk membayar dengan uangnya sendiri. Mbak, limitnya sudah kuturunkan ke 100.000 rupiah tepat 3 menit yang lalu. Suara Fatih terdengar dari pengeras suara ponsel di sampingnya. Dia baru saja memesan botol anggur kedua. Aku bisa melihat aktivitas otorisasi yang sedang menggantung. Dewi memejamkan mata sejenak. Ada secercah kenangan saat Imam pertama kali melamarnya dengan janji akan selalu menjaganya. Kini, pria itu sedang menjamu wanita lain dan ibunya sendiri dengan uang yang ia curi dari keringat Dewi. Biarkan saja, Fatih. Jangan diputus total. Aku ingin sistemnya mengatakan, batas kredit tidak mencukupi. Bukan, kartu diblokir. Aku ingin dia merasa bahwa dia yang miskin, bukan kartunya yang rusak. Di The Gilded Room, suasana begitu hangat dan penuh tawa. Imam duduk membusung, mengenakan kemeja sutra yang masih licin bekas setrikaan Bei Inah. Di sisi kirinya, Busara sibuk memotret hidangan foie gras dengan ponsel pintarnya. Sementara di sisi kanannya, Santi menyandarkan kepala di bahu Imam dengan manja. Mas, aku tidak menyangka kamu punya selera setinggi ini, bisik Santi. Jemarinya mengelus lengan jas Imam. Dulu aku pikir kamu agak dibatasi oleh istrimu. Imam tertawa pongah, meneguk anggur merahnya dengan gerakan yang ia pelajari dari film. Dewi itu terlalu kikir. Santi. Dia pikir uang bisa dibawa mati. Dia tidak mengerti cara menikmati hidup. Sekarang, setelah dia tidak ada, aku bebas menggunakan apa yang seharusnya memang menjadi hakku sebagai kepala rumah tangga. Busarah menimpali sambil mengunyah daging dengan rakus. Betul itu. Istri itu tugasnya melayani, bukan mengatur dompet suami. Ibu senang kamu akhirnya tegas. Mam, lihat, kita bisa makan enak tanpa harus mendengar keluhan penyakitnya yang dibuat-buat itu. Santi tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa telah memenangkan lotre hidup dengan mendapatkan Imam yang tampak begitu mapan. Pelayan restoran kemudian datang dengan langkah anggun, membawa baki kecil berisi tagihan di dalam map kulit mewah. Imam meraihnya dengan gerakan santai, melirik angka di sana, 8.700.000 rupiah, dan menyelipkan kartu kredit berwarna emas itu ke dalamnya tanpa berkedip. Simpan kembaliannya, ucap Imam dengan nada meremehkan. Pelayan itu mengangguk sopan dan membawa kartu itu ke meja kasir. Imam kembali melanjutkan bualannya tentang proyek fiktif yang akan ia jalankan, sementara Santi mendengarkan dengan tatapan memuja. Namun, keheningan mulai merayap saat pelayan itu kembali dengan wajah yang tidak lagi tersenyum lebar. Ia membawa mesin EDC di tangannya. Mohon maaf, Bapak, ucap pelayan itu dengan suara yang cukup jelas hingga terdengar oleh meja sebelah. Transaksinya ditolak. Keterangannya, insufficient funds, atau saldo tidak mencukupi. Tawa Imam terhenti seketika. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Mesinmu mungkin yang rusak. Sudah kami coba 3 kali dengan 2 mesin berbeda. Bapak, hasilnya tetap sama, jawab pelayan itu, kini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Wajah Busarah berubah pucat, sementara Santi perlahan menegakkan duduknya, menjauh dari bahu Imam. Keheningan di meja itu terasa mencekik. Coba kartu yang satu lagi, Mas. Desak Santi dengan nada yang mulai kehilangan kemanjaannya. Imam merogoh dompetnya dengan tangan yang mulai gemetar. Ia mengeluarkan kartu kredit korporat. Kartu yang biasanya ia gunakan untuk keperluan operasional kantor Dewi. Pakai yang ini. Ini limitnya tak terbatas.
Beberapa detik berlalu. Bunyi bip panjang dari mesin EDC terdengar seperti lonceng kematian. Ditolak juga. Bapak, batas kredit harian sudah terlampaui. Pelayan itu kini menatap Imam dengan tatapan yang mulai menghakimi. Beberapa tamu di meja sekitar mulai berbisik-bisik, melirik ke arah mereka. Ini tidak masuk akal. Ini pasti kesalahan bank, teriak Imam. Suaranya naik 1 oktav karena malu yang membakar wajahnya hingga merah padam. Saya punya miliaran di rekening ini. Kalian tahu siapa saya? Mas, jangan teriak-teriak. Malu. Bisik Santi. Wajahnya tertunduk dalam. Ia mulai merasa menyesal telah memamerkan makan malam ini di media sosialnya tadi. Dari kamar hotelnya, Dewi menyaksikan data kegagalan transaksi itu di layarnya. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri Imam saat ini. Namun, alih-alih merasa puas sepenuhnya, Dewi merasakan sebuah kehampaan yang besar. Ia menyadari bahwa pria yang ia bela mati-matian di depan keluarganya dulu kini hanyalah seorang penipu yang malang. Mbak, dia mulai menelepon ponselmu, lapor Fatih melalui pesan singkat. Ponsel Dewi bergetar. Nama, suamiku, muncul di layar. Dewi membiarkannya bergetar hingga mati. Getaran kedua muncul. Lalu ketiga. Imam pasti sedang panik di restoran itu. Mencari pelarian. Mencari penyelamat yang baru saja ia buang ke tempat sampah. Dewi meraih ponselnya. Ia tidak menjawab panggilan itu. Sebaliknya, ia membuka aplikasi pengantar pesan instan. Ia melihat foto profil Santi yang baru saja diperbarui beberapa menit lalu. Foto kemewahan di restoran tersebut. Dewi mengetik sebuah pesan singkat kepada nomor yang tidak dikenal. Yang ia tahu adalah nomor milik manajer restoran tersebut. Seseorang yang pernah bekerja sama dengan perusahaannya untuk acara korporat. Tolong berikan keringanan pada pria di meja nomor 12. Biarkan dia mencuci piring atau berikan dia tagihan hutang atas jaminan KTP-nya. Jangan biarkan dia pergi tanpa membayar. Tapi jangan panggil polisi dulu. Saya ingin dia merasakan nilai dari setiap rupiah yang dia makan. Dewi meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tahu langkah ini berisiko. Imam mungkin akan menyadari bahwa ia sedang diawasi. Namun, rasa sakit di hatinya menuntut pembalasan yang lebih dari sekadar angka di layar. Ia ingin Imam tahu bahwa meski ia diusir, bayang-bayang kekuasaan Dewi masih mencengkeram lehernya. Fatih, ucap Dewi saat adiknya menelepon kembali. Besok pagi, kirimkan orang untuk menarik mobil SUV itu dari garasi rumah. Jika perlu, lakukan saat dia sedang bersiap-siap berangkat kerja. Dewi mematikan lampu kamar hotelnya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan. Sementara di tempat lain, suaminya mulai menyadari bahwa dunia yang ia curi sedang runtuh sepotong demi sepotong. Lampu temaram di kamar hotel melati itu seolah mengejek Dewi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap botol-botol obat yang berjajar di atas meja rias berdebu. Pagi ini, rasa sakit di persendiannya terasa lebih tajam. Seperti ada ribuan jarum yang menusuk lutut dan pergelangan tangannya. Namun, emosi yang mendominasi dadanya bukan lagi kesedihan yang melumpuhkan, melainkan kehampaan yang mulai diisi oleh rencana-rencana dingin. Tadi malam, ia mendengar dari Fatih bahwa Imam terpaksa meninggalkan KTP-nya sebagai jaminan di restoran karena tidak bisa membayar tagihan. Sebuah kemenangan kecil, namun bagi Dewi, itu baru sekadar goresan di permukaan. Betapa naifnya ia selama ini, pikir Dewi. Ia membangun benteng kemewahan untuk melindungi Imam dari rasa rendah diri. Namun benteng itu justru digunakan Imam untuk mengurung dan menyiksanya. Kini, ia harus meruntuhkan benteng itu batu demi batu, meski ia sendiri masih berada di dalam reruntuhannya. Mbak, Pak Broto sudah sampai di kantor Imam. Suara Fatih dari telepon genggamnya memecah keheningan. Dia membawa semua dokumen asli. Mbak yakin ingin melakukannya di sana? Di depan semua orang. Dewi memejamkan mata, merasakan denyut di pelipisnya. Imam mencintai citranya lebih dari apapun. Fatih, jika aku hanya mengambil mobilnya di rumah, dia bisa membuat 1000 alasan untuk ibunya atau Santi. Tapi jika itu terjadi di kantornya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Di lobi kantor PT Arta Media, sebuah perusahaan periklanan kelas menengah tempat Imam bekerja sebagai manajer akun, suasana sedang riuh rendah oleh aroma kopi pagi dan obrolan tentang target bulanan. Imam melangkah masuk dengan gaya yang dipaksakan tegak. Meskipun kejadian memalukan di restoran semalam masih membekas di benaknya, ia sudah menyiapkan narasi baru, kesalahan sistem perbankan pusat. Santi berjalan di sampingnya,
tampak sedikit menjaga jarak. Wajahnya tidak secerah kemarin. "Mas, apa benar masalah banknya sudah selesai? Aku tidak enak kalau nanti kejadian lagi," bisik Santi sambil melirik rekan kerja yang lewat. "Sudah, sayang. Jangan dibahas lagi. Itu murni kesalahan teknis," ucap Imam dengan nada otoriter yang dibuat-buat. "Pagi ini aku akan menelepon direktur bank itu langsung. Mereka harus tahu siapa yang mereka kecewakan." Namun, langkah Imam terhenti tepat di depan meja resepsionis. Seorang pria parubaya dengan setelan abu-abu yang sangat rapi dan tas koper kulit mahal sudah berdiri di sana. "Pak Broto." Pengacara kepercayaan keluarga Dewi yang sudah dianggap Imam sebagai musuh dalam selimut karena selalu bersikap dingin padanya. "Selamat pagi, Saudara Imam." Suara Pak Broto tenang, namun memiliki bobot yang membuat orang-orang di sekitar menoleh. Imam mendengus, mencoba menutupi kegugupannya. "Pak Broto, ada apa kesini? Kalau mau bicara soal Dewi, sampaikan padanya untuk berhenti bermain drama dan pulang. Saya tidak punya waktu untuk urusan rumah tangga di kantor." Pak Broto tidak bergeming. Ia membuka koper kulitnya dan mengeluarkan selembar surat dengan kop resmi perusahaan Dewi Persada Holdings. "Saya kesini bukan untuk urusan domestik, tapi urusan aset perusahaan. Berdasarkan perintah dari pemilik tunggal perusahaan, per hari ini, fasilitas kendaraan operasional berupa 1 unit SUV hitam dengan plat nomor B1204 DWS ditarik kembali." Wajah Imam seketika memucat. Ia melirik ke arah luar kaca lobi, di mana SUV kebanggaannya terparkir gagah. "Apa-apaan ini? Itu mobil saya. Itu pemberian Dewi sebagai hadiah ulang tahun." "Secara lisan mungkin saja," sahut Pak Broto dengan nada datar yang menyakitkan. "Namun secara hukum, mobil tersebut adalah aset perusahaan yang dipinjamkan kepada Anda atas persetujuan pemilik perusahaan. Karena Anda bukan lagi bagian dari ekosistem bisnis atau keluarga yang didukung oleh Ibu Dewi, hak pakai tersebut resmi dicabut." Beberapa rekan kerja Imam mulai berkumpul, berbisik-bisik di balik partisi kubikel mereka. Santi berdiri mematung di belakang Imam, matanya melebar menatap dokumen yang kini disodorkan Pak Broto. "Ini penghinaan. Saya tidak akan menyerahkan kuncinya." Imam berteriak. Suaranya menggema di lobi yang mulai sunyi. "Dewi sudah gila. Dia ingin mempermalukan saya. Jika Anda tidak menyerahkan kunci sekarang, tim keamanan kami yang sudah berada di parkiran akan menderek mobil tersebut dengan tuduhan penggelapan aset perusahaan." Pak Broto menunjukkan salinan BPKB dan faktur pembelian yang semuanya tertera atas nama perusahaan Dewi. "Saudara Imam, Anda tentu tidak ingin ada keributan lebih besar yang melibatkan kepolisian di kantor ini, bukan?" Imam menoleh ke arah Santi, berharap ada dukungan, namun wanita itu justru membuang muka. Rasa malu yang luar biasa membakar tengkuk Imam. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Dengan tangan gemetar yang ia coba sembunyikan dalam saku celana, ia mengeluarkan kunci mobil itu dan meletakkannya di atas meja resepsionis dengan denting yang memilukan. "Ambil. Bilang pada istrimu yang penyakitan itu, saya tidak butuh mobil rongsokan ini," desis Imam, meski suaranya pecah di ujung kalimat. Pak Broto mengambil kunci itu dengan tenang. "Terima kasih. Oh, satu lagi. Ini surat pemberitahuan dari kurator. Rumah di Menteng akan segera masuk dalam proses audit aset. Saya sarankan Anda mulai merapikan barang-barang pribadi Anda." Di kamar hotelnya, Dewi menerima pesan singkat dari Pak Broto. "Tugas selesai. Kunci sudah di tangan." Dewi meletakkan ponselnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Bukan karena ia menyesali keputusannya, tapi karena ia menyadari betapa dalam lubang yang ia gali sendiri selama bertahun-tahun ini dengan membiarkan Imam memanjat egonya di atas pundaknya. Setiap kemewahan yang ia berikan adalah racun yang kini membunuh pernikahannya. Ia bangkit dengan susah payah, berjalan menuju cermin kecil yang buram. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Tubuhnya yang ringkih ini adalah saksi bisu bagaimana ia mengabaikan dirinya sendiri demi menyenangkan pria yang bahkan tidak sudi mengambilkan obat saat ia pingsan. "Cukup. Dewi, jangan menangis lagi untuk orang yang tidak menganggapmu manusia," bisiknya pada bayangannya sendiri. Dewi meraih tas kecilnya. Ia mengambil sebuah kartu nama berwarna hitam emas, seorang spesialis investigasi swasta yang pernah membantu perusahaannya dalam kasus audit internal. Ia tahu Imam tidak akan diam saja. Imam akan mencari cara untuk membalas, mungkin melalui ibunya atau melalui celah hukum yang tidak ia duga.
Dewi menekan nomor di kartu itu. Halo, saya Dewi. Saya ingin Anda mulai memantau setiap pergerakan Imam dan seseorang bernama Santi. Saya ingin data lengkap tentang apapun yang mereka lakukan dalam 24 jam ke depan. Jangan lewatkan satu detail pun, sekecil apapun itu. Ia tahu langkah ini berisiko. Jika Imam tahu ia sedang diawasi, pria itu bisa menggunakan alasan penguntitan atau tekanan mental dalam proses perceraian nanti. Namun, Dewi tidak peduli lagi. Ia harus tahu seberapa jauh pengkhianatan ini telah berakar sebelum ia benar-benar mencabut semuanya hingga ke dasar tanah. Ia menutup telepon, lalu mulai mengemasi baju-bajunya yang kering. Ia tidak bisa tinggal di hotel ini lebih lama lagi. Ia harus berada di tempat yang memungkinkannya melihat kehancuran itu dari jarak yang lebih dekat. Kegelapan di dalam kamar hotel melati itu terasa lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Seolah-olah kesunyian ruangan itu ikut menyerap sisa-sisa kehangatan dari tubuh Dewi. Ia duduk meringkuk di atas kursi kayu tunggal di sudut kamar, menatap layar tablet yang memancarkan cahaya biru pucat. Di layar itu, terlihat barisan notifikasi dari sistem perbankan dan aplikasi rumah pintar miliknya. Baru saja, sebuah pesan otomatis masuk. Gagal melakukan pembayaran otomatis untuk tagihan PLN dan PDAM. Saldo tidak mencukupi atau akses ditolak. Dewi menghela napas panjang. Sebuah tarikan napas yang terasa berat di dadanya yang masih sering terasa sesak. Ia yang mengatur agar semua aliran dana ke rekening bersama dan sistem autodebit itu terputus total. Selama bertahun-tahun, rumah itu hidup dan bernapas karena keringatnya yang mengalir ke kabel-kabel listrik dan pipa-pipa air. Sekarang, ia hanya perlu diam dan melihat bagaimana istana yang ia bangun berubah menjadi gua yang gelap dan kering bagi mereka yang telah membuangnya. Mbak, detektif swasta itu sudah mengirimkan beberapa foto awal. Suara Fatih terdengar dari sambungan telepon yang sejak tadi ia biarkan menyala. Imam pulang kerja naik taksi online kelas ekonomi. Dia terlihat sangat emosional saat turun di depan gerbang. Dan seperti yang Mbak duga, listrik di rumah itu sudah padam total sejak jam 7 malam tadi. Dewi memejamkan mata. Ia bisa membayangkan wajah Imam yang merah pada menahan malu di depan para tetangga saat melihat rumah megahnya gelap gulita, sementara rumah di kanan kirinya terang benderang. Biarkan saja, Fatih. Itu baru permulaan dari kegelapan yang sesungguhnya. Di rumah mewah di Menteng, suasana terasa mencekik. Udara malam yang lembab dan panas terperangkap di dalam ruangan-ruangan luas berplafon tinggi. Tanpa AC yang menderu, rumah itu terasa seperti oven raksasa. Imam duduk di sofa ruang tamu, berkeringat deras dalam kegelapan yang hanya dibantu oleh cahaya senter dari ponselnya. Ia baru saja bertengkar hebat dengan sopir taksi karena saldo uang elektroniknya ternyata kosong, dan ia terpaksa membongkar celengan hiasan di ruang tamu untuk mencari uang receh demi membayar ongkos. Imam, bagaimana ini? Airnya mati. Ibu sedang mandi dan sabunnya belum dibilas. Teriak Bu Sarah dari lantai atas. Suaranya melengking, memecah kesunyian rumah yang kini terasa asing. Imam memijat pelipisnya yang berdenyut. Sabar, Bu. Aku sedang mencoba menghubungi layanan pelanggan. Mungkin ada gangguan di gardu depan. Gangguan apa? Ibu lihat rumah sebelah lampunya menyala semua. Ini pasti karena kamu belum bayar tagihan. Bu Sarah muncul di bordes tangga, hanya mengenakan daster tipis dengan rambut yang masih berbusa sabun. Wajahnya yang biasanya penuh bedak kini tampak kusam dan penuh amarah. Dewi biasanya tidak pernah telat begini. Di mana dia? Suruh dia urus ini sekarang. Dewi sudah tidak ada di sini, Bu. Ibu lupa? Bentak Imam, lepas kendali. Ibu sendiri yang bilang dia pembawa sial. Sekarang dia pergi, dan ibu malah mencarinya. Bu Sarah terdiam sejenak, namun egonya tak membiarkannya mengalah. Ibu tidak mencari dia. Ibu cuma minta hak ibu untuk tinggal dengan nyaman di sini. Kamu bilang kamu sudah sukses. Kamu bilang kamu manajer hebat. Tapi bayar listrik saja tidak bisa. Kalimat itu menusuk tepat di titik paling rapuh dari harga diri Imam. Selama ini, ia membangun citra suksesnya di atas pondasi uang Dewi. Tanpa aliran dana dari istrinya, ia hanyalah seorang pria dengan gaji menengah yang cicilan gaya hidupnya jauh melampaui kemampuan finansialnya. Di sudut dapur, Bei Inah berdiri mematung memegang lilin yang hampir habis. Ia melihat bagaimana majikan lelakinya itu kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Tuan, kalau mau, saya bisa ke warung depan beli air galon untuk membilas ibu. Tapi,
Uang belanja yang Tuan kasih tadi pagi sudah habis untuk beli bahan makanan yang sekarang mulai busuk di kulkas karena mati lampu. Imam menatap Bei Inah dengan pandangan membunuh. Diam kamu. Semua orang di rumah ini hanya tahu cara meminta uang. Keluar. Bei Inah tertunduk dan berjalan mundur ke kamarnya yang sempit. Di dalam hati, ia merasa sedih melihat rumah majikannya hancur. Namun ada rasa syukur kecil karena Dewi tidak perlu berada di sini untuk mendengar cacian ini. Di hotel, Dewi masih memantau laporan dari Fatih. Namun, fokusnya teralihkan oleh sebuah pesan singkat yang masuk ke ponsel pribadinya. Bukan dari Imam, melainkan dari Santi. Mbak Dewi, saya tidak tahu apa yang sedang Mbak lakukan, tapi Mas Imam sedang dalam masalah besar. Kalau Mbak masih punya hati, tolong bantu dia sekali saja. Dia sangat stres di kantor. Dewi menatap pesan itu dengan senyum getir. Hati, batinnya. Hatiku sudah kulempar ke tempat sampah bersama baju-bajuku. Santi. Rasa sakit di sendi-sendi tangannya kembali menyerang. Sebuah pengingat fisik bahwa tubuhnya menolak semua stres ini. Dewi tahu ia harus beristirahat. Tapi otaknya terus bekerja. Ia menyadari bahwa Imam mulai terpojok. Dan pria yang terpojok biasanya akan melakukan tindakan nekat atau manipulatif untuk bertahan hidup. Dewi meraih tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah kunci perak yang berbeda. Itu adalah kunci deposit box di sebuah bank swasta, tempat ia menyimpan semua bukti asli kepemilikan aset keluarga besarnya. Ia tahu Imam akan mencoba mencari celah hukum, mungkin dengan memalsukan tanda tangan atau mengklaim harta bersama. Fatih, ucap Dewi ke telepon. Suaranya kini terdengar sangat lelah namun tajam. Besok pagi, aku akan pergi ke bank sentral. Aku akan memindahkan semua isi deposit box itu ke nama yayasan keluarga kita, bukan lagi atas nama pribadiku. Mbak, itu berisiko. Jika Mbak memindahkannya sekarang, akan ada jejak audit yang bisa dilacak Imam kalau dia membawa pengacara. Fatih mengingatkan dengan nada khawatir. Biarkan dia melacaknya, jawab Dewi dingin. Aku ingin dia melihat bagaimana harta yang dia incar terbang menjauh tepat saat dia hampir menyentuhnya. Dewi mematikan ponselnya. Ia berdiri dengan kaki yang gemetar, berjalan menuju jendela kamar hotel yang menghadap ke jalanan kota yang sibuk. Di luar sana, dunia terus berputar, namun di dalam dirinya, sebuah badai besar sedang bersiap untuk menghantam daratan. Ia mengambil sebuah keputusan kecil. Ia akan mengirimkan pesan balasan kepada Santi, sebuah pesan yang ia tahu akan memicu ledakan emosi di antara Imam dan selingkuhannya itu. Dewi mengetik dengan tenang. Santi, kalau kamu begitu peduli padanya, kenapa tidak kamu saja yang membayarkan tagihan listrik rumah kami? Bukankah kamu sudah mencicipi banyak hal yang seharusnya menjadi milikku? Dewi menekan tombol kirim, lalu merebahkan tubuhnya di kasur yang keras. Ia tahu pesan itu akan membuat Imam semakin tertekan. Namun itulah tujuannya. Ia ingin melihat seberapa kuat cinta yang mereka agung-agungkan saat kegelapan dan haus mulai melanda. Aroma antiseptik yang tajam menusuk indera penciuman Dewi, menciptakan suasana mencekam yang jauh berbeda dari kehangatan rumah yang dulu ia banggakan. Di dalam ruang perawatan khusus sebuah klinik spesialis autoimun, Dewi terbaring dengan berbagai selang yang membelit tubuh ringkihnya. Cairan infus mengalir perlahan, membawa obat-obatan dosis tinggi yang sedang berperang melawan sistem imunnya sendiri yang tengah mengamuk. Pesan singkat yang ia kirimkan kepada Santi tadi malam masih menyisakan getaran dingin di jemarinya. Sebuah serangan balik mental yang ia tahu akan memicu badai di rumah Menteng. Namun, di tengah kesunyian ruang medis itu, pintu terbuka perlahan. Bukan Fatih yang muncul pertama kali, melainkan sosok wanita tua dengan mata sembab yang membawa sebuah tas kain lusuh. Bei Inah, bisik Dewi. Suaranya nyaris hilang di balik masker oksigen tipis. Wanita tua itu meletakkan tasnya dan segera menggenggam tangan Dewi yang dingin. Air mata jatuh ke punggung tangan Dewi. Saya sudah berhenti, Non. Saya sudah tidak sanggup melihat Tuan Imam dan ibunya. Pagi tadi, setelah lampu dan air mati, Tuan Imam mengamuk dan menyalahkan saya karena tidak bisa masak tanpa air. Saya memutuskan keluar. Saya mau ikut Non saja, meskipun Non tidak bisa menggaji saya lagi. Dewi merasakan sesak di dadanya yang bukan berasal dari penyakitnya. Selama bertahun-tahun ia menganggap Bei Inah hanya sebagai pekerja. Namun di titik terendahnya, justru wanita yang tidak memiliki ikatan darah inilah yang memilih berdiri di sampingnya. Tapi Bei, saya sekarang tidak punya rumah. Rumah itu bukan soal bangunan. Non, di mana Non ada, di situ saya ikut. Sahut Bei Inah mantap.
Kehadiran Bei Inah menjadi penyeimbang batin bagi Dewi. Jika Fatih adalah pedang yang ia gunakan untuk menyerang imam, maka Bei Inah adalah perisai yang menjaga kewarasannya. Tak lama kemudian, Fatih masuk dengan langkah cepat. Ia tampak lebih segar setelah mandi, namun raut wajahnya tetap waspada. "Mbak, dokter bilang kita harus mulai fase pembersihan plasma hari ini. Mbak harus fokus sembuh. Biarkan Bei Inah yang menjagamu di sini. Urusan di luar serahkan padaku." Dewi mengangguk lemah. "Imam, bagaimana dia?" Fatih tersenyum sinis. Sebuah senyuman yang menyimpan kepuasan tersembunyi. "Pesan Mbak Kesanti bekerja lebih efektif dari dugaan kita. Saat ini, mereka sedang bertarung di tengah rumah yang gelap dan panas." Di rumah Menteng, kenyataan mulai memukul imam tepat di wajahnya yang berkeringat. Tanpa AC, tanpa air untuk mandi, dan tanpa uang tunai yang tersisa di dompet, egonya mulai retak. Ia berdiri di ruang tamu, menatap Santi yang tampak gelisah sambil terus mengipasi wajahnya dengan majalah. "Mas, kamu bilang masalah bank ini cuma sebentar. Ini sudah lewat 24 jam. Keluh Santi. Suara manjanya yang dulu terdengar merdu di telinga imam, kini terasa seperti suara kuku yang menggaruk papan tulis. "Aku tidak bisa tinggal di tempat seperti ini. Rambutku lepek, dan aku lapar. Kenapa kamu tidak pakai uang tunai saja untuk bayar tagihan itu dulu?" "Uang tunai apa, Santi? Kamu lihat sendiri kartu-kartuku tidak bisa dipakai," bentak imam. Frustrasi membuatnya kehilangan kendali. "Kenapa kamu tidak bantu aku dulu? Kamu kan manajer pemasaran. Gajimu besar. Bayar dulu tagihan listriknya. Nanti aku ganti setelah urusan dengan Dewi selesai." Santi tertawa renyah, namun nadanya menghina. Ia berdiri dan merapikan tas bermereknya, yang juga merupakan pemberian imam dari uang Dewi. "Membantu? Mas, aku bersamamu karena kamu bilang kamu laki-laki mapan yang punya segalanya. Sekarang, istrimu mengirim pesan padaku, menanyakan kenapa bukan aku saja yang bayar listrik rumah ini. Itu penghinaan. Jadi kamu cuma mau uangnya saja?" Suara imam bergetar. "Logis saja, Mas. Kita ini hidup di dunia nyata, bukan di novel picisan. Aku punya cicilan apartemen dan perawatan wajah yang mahal. Kalau kamu bahkan tidak bisa menyediakan air bersih untuk cuci muka pagi ini, untuk apa aku di sini?" Santi melangkah menuju pintu. "Hubungi aku lagi kalau kamu sudah beres dengan Dewi. Dan satu lagi, jangan pernah berharap aku jadi donatormu. Aku mencari pria yang menjagaku, bukan pria yang minta dijaga." Santi melenggang pergi, meninggalkan imam yang mematung di tengah kegelapan rumahnya sendiri. Bu Sarah yang sedari tadi mendengarkan dari balik pintu kamar, keluar dengan wajah pucat. "Imam perempuan itu benar-benar tidak punya hati," isak Bu Sarah. "Bagaimana ini? Ibu haus sekali. Galon di dapur sudah kosong." Imam tidak menjawab. Ia merasa dikhianati oleh dunia yang selama ini ia puja. Kepergian Santi menunjukkan sifat asli wanita itu. Seorang oportunis yang hanya ada saat matahari bersinar terang. Di saat yang sama, ia mulai merindukan Dewi, bukan karena cinta, melainkan karena kenyamanan dan pengabdian tanpa batas yang dulu Dewi berikan tanpa pernah menuntut balasan. Kembali ke klinik, Dewi menjalani prosedur medis yang melelahkan. Darahnya dialirkan keluar melalui mesin, disaring, dan dikembalikan ke tubuhnya. Rasa lemas yang luar biasa menghantamnya, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya sedang melayang di antara hidup dan mati. Dalam kondisi setengah sadar, Dewi merenungkan pilihannya. Selama ini ia membiarkan dirinya diinjak karena ia takut kehilangan status, keluarga yang utuh. Ia takut pada kesepian. Namun sekarang, melihat Bei Inah yang dengan telaten mengusap keningnya dengan handuk basah dan Fatih yang sibuk berkoordinasi dengan pengacara, ia menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Yang ia miliki selama ini hanyalah fata morgana pernikahan. "Fatih," panggil Dewi lirih saat prosedur selesai. Fatih mendekat, menggenggam tangan kakaknya. "Ya, Mbak. Aku tidak mau menunggu lagi," ucap Dewi. Matanya berkilat meski tubuhnya lunglai. Imam pasti akan mulai menjual barang-barang di dalam rumah itu untuk bertahan hidup. Jam tangan, lukisan, atau barang elektronik. "Aku sudah meminta tim Pak Broto untuk mengawasi toko-toko barang bekas dan situs jual beli online. Mbak, begitu dia menjual satu saja aset yang bukan miliknya, kita bisa melaporkannya atas dasar pencurian," lapor Fatih.
Dewi menggeleng pelan. Tidak, itu terlalu lama. Aku punya rencana lain yang lebih cepat. Dewi meminta ponselnya. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia membuka aplikasi kontrol rumah pintarnya. Ia tidak hanya memutus listrik dan air. Ada satu sistem lagi yang belum ia sentuh. Sistem keamanan brankas digital yang tertanam di dinding ruang kerja Imam. Ruangan yang dulu ia berikan sebagai bentuk dukungan. Dewi tahu di dalam sana Imam menyimpan ijazah aslinya, surat-surat berharga yang bersifat personal, dan beberapa perhiasan warisan ibunya yang dulu pernah Imam tunjukkan. Dewi menekan serangkaian kode di layar ponselnya. Ia tidak membuka brankas itu. Sebaliknya, ia mengganti kode aksesnya secara permanen dari jarak jauh dan mengunci sistemnya secara total. Sekarang, bisik Dewi pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak akan bisa mengakses identitasnya sendiri tanpa seizinku. Keputusan ini berisiko besar. Imam bisa saja melaporkan hal ini sebagai peretasan atau tindakan ilegal. Namun, Dewi ingin Imam merasakan sensasi menjadi orang asing di dalam rumahnya sendiri, tanpa identitas, tanpa akses, dan tanpa harta. Ia meletakkan ponselnya dan membiarkan dirinya tertidur, sementara di luar sana, jerat yang ia pasang mulai mencekik Imam lebih kencang dari sebelumnya. Bunyi ritmis dari mesin pemantau jantung di samping tempat tidur Dewi menjadi satu-satunya melodi yang menemani kesunyian di ruang pemulihan. Cairan bening yang mengalir melalui selang infus seolah membawa sisa-sisa kekuatan yang ia butuhkan untuk tetap terjaga. Di sudut ruangan, Bei Ina sedang sibuk melipat beberapa potong pakaian bersih. Sesekali melirik ke arah Dewi dengan tatapan penuh simpati. Dewi merasa seolah jiwanya sedang dibersihkan bersamaan dengan darahnya yang disaring oleh mesin. Rasa sakit fisik itu ada. Namun rasa sakit batin akibat pengkhianatan Imam mulai mengeras menjadi tekad yang dingin. Ia teringat tindakan kecil namun fatal yang ia ambil kemarin, mengunci brankas digital di rumah Menteng. Itu adalah kotak Pandora bagi Imam. Di dalamnya bukan hanya ada uang tunai darurat, tapi juga ijazah asli, paspor, dan surat-surat berharga yang selama ini Imam anggap sebagai miliknya. Dewi tahu, dengan kondisi rumah yang gelap tanpa listrik dan perut yang mulai lapar, Imam akan segera mencari oksigen finansial ke satu-satunya tempat yang ia pikir masih bisa ia intimidasi, kantor Fatih. Lobi kantor Dewi Persada Holdings yang elegan dan beraroma kayu cendana mendadak gaduh oleh suara teriakan yang kasar. Imam muncul dengan penampilan yang jauh dari kesan manajer sukses. Kemejanya kusut, ada noda keringat yang membekas di punggungnya, dan wajahnya tampak kusam karena tidak mandi dengan layak pagi tadi. Ia menerjang meja resepsionis, mengabaikan tatapan aneh dari para karyawan yang dulu selalu menyapanya dengan hormat. "Di mana Fatih? Suruh dia keluar. Jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik rok kakaknya," teriak Imam, tangannya menggebrak meja marmer. Pintu lift terbuka. Fatih melangkah keluar dengan tenang. Ia mengenakan setelan jas biru gelap yang pas di tubuhnya, kontras dengan kekacauan yang dibawa Imam. Wajah Fatih datar, tanpa emosi, seolah ia sudah memprediksi kedatangan hama ini. "Ikut ke ruanganku, Imam. Jangan membuat keributan yang akan menambah catatan burukmu di kepolisian nanti," ucap Fatih dingin. Di dalam ruang kerja Fatih yang kedap suara, Imam langsung meledak. Ia berdiri di depan meja Fatih, menunjuk-nunjuk wajah adik iparnya itu dengan gemetar. "Kalian keterlaluan. Dewi itu istriku. Apapun yang dia miliki adalah hakku juga sebagai suami. Berikan kode akses brankas itu sekarang, dan suruh orang-orangmu menyalakan kembali listrik di rumahku." Fatih duduk perlahan, menyandarkan punggungnya di kursi kulit. Ia menatap Imam seolah sedang melihat serangga yang terjepit di bawah kaca mikroskop. "Rumahmu? Sejak kapan kamu punya rumah, Imam?" "Rumah itu dibeli ayahku 3 tahun sebelum kamu mengenal Dewi." "Dan soal hak?" Fatih meraih sebuah map tebal berwarna merah dari laci mejanya. Ia meletakkannya di atas meja dengan bunyi bruh yang berat. "Aku sudah menyiapkan ini. Tadinya aku ingin mengirimkannya lewat kurir, tapi karena kamu sudah di sini, silakan baca sendiri." Imam membuka map itu dengan kasar. Lembaran pertama adalah tabel rincian biaya. "Itu adalah akumulasi pengeluaran yang Dewi keluarkan untukmu selama 5 tahun terakhir," Fatih menjelaskan dengan nada yang sangat mekanis. "Mulai dari cicilan mobil SUV yang kemarin ditarik, biaya keanggotaan klub golf yang tidak pernah kamu gunakan untuk bisnis, hingga uang saku bulanan yang Dewi kirim ke rekening ibumu, Bu Sarah. Totalnya mencapai 4,8 miliar rupiah.
Mata Imam membelalak membaca angka-angka itu. Ini konyol. Itu uang rumah tangga. Istri wajib mendukung suami. Mendukung suami itu jika suaminya bekerja keras. Bukan parasit yang menghamburkan uang istri untuk wanita lain seperti Santi, potong Fatih tajam. Lihat halaman berikutnya. Itu adalah bukti transfer dari rekening pribadi Dewi ke perusahaan tempatmu bekerja untuk menutupi kerugian proyek yang kamu gagalkan tahun lalu. Direkturmu tidak memecatmu saat itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Dewi membayar uang tutup mulut agar harga dirimu tidak hancur. Imam terhuyung. Ia terduduk di kursi di depan Fatih. Seluruh fondasi kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ia selama ini mengira dirinya adalah pria hebat yang beruntung, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah sebuah boneka yang benang-benangnya digerakkan oleh kasih sayang Dewi. Kamu tahu apa sebutan untuk orang sepertimu di dunia bisnis? Imam. Fatih memajukan tubuhnya, menatap tepat ke manik mata Imam yang mulai berkaca-kaca karena marah dan malu. Kamu hanyalah seorang penumpang. Kamu naik ke bus mewah milik Dewi, duduk di kursi paling depan, dan berpura-pura menjadi sopirnya. Tapi sekarang, pemilik bus itu sudah sadar. Dia sudah menghentikan kendaraannya, membuka pintu, dan menendangmu keluar di pinggir jalan yang gelap. Dewi tidak mungkin sejahat ini. Bisik Imam, suaranya pecah. Dewi tidak jahat. Dia hanya sedang berhenti menjadi bodoh, balas Fatih. Brankas itu tidak akan dibuka sampai proses hukum dimulai. Jika kamu butuh pakaian atau ijazahmu, silakan hubungi Pak Broto. Tapi jangan harap ada uang 1 sen pun yang bisa kamu ambil. Sekarang, keluar dari kantorku sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu seperti sampah yang dibuang ke pinggir jalan. Imam berdiri dengan kaki lemas. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk, melewati barisan karyawan yang kini menatapnya dengan rasa jijik dan kasihan. Dunia yang ia kenal, dunia di mana ia bisa memesan apa saja dan menyuruh siapa saja, telah lenyap. Kembali di klinik, Dewi meletakkan ponselnya setelah menerima pesan suara dari Fatih yang menceritakan seluruh kejadian di kantor. Ia memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh dan membasahi bantalnya. Ada rasa puas, namun juga ada rasa perih yang luar biasa. Bagaimanapun, ia telah menghabiskan 5 tahun hidupnya untuk membesarkan seorang pria yang ternyata tidak memiliki tulang punggung. Bei Inah mendekat, membawakan semangkuk bubur hangat. Sudah, Non. Jangan dipikirkan lagi. Sekarang fokus sembuh supaya bisa melihat dunia yang lebih luas tanpa beban. Dewi menatap bubur itu, lalu menatap Bei Inah. Bei, Imam pasti akan sangat dendam setelah ini. Dia pria yang pengecut. Dan pria pengecut biasanya akan menyerang lewat pintu belakang. Dewi meraih ponselnya kembali. Ia membuka daftar kontak dan mencari sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Itu adalah nomor seorang wartawan senior di sebuah media gaya hidup kelas atas. Seseorang yang dulu sering memintanya untuk menjadi profil pengusaha sukses namun selalu ia tolak demi menjaga perasaan Imam agar tidak merasa kecil di bawah bayang-bayang istrinya. Dewi mengetik sebuah pesan singkat. Halo, Pak Gunawan. Ingat tawaran profil tentang wanita di balik layar bisnis properti bulan lalu? Saya bersedia diwawancara. Tapi saya ingin kita melakukannya di rumah saya di Menteng besok sore. Saya punya cerita menarik tentang bagaimana sebuah istana bisa runtuh karena satu kesalahan fatal. Dewi tahu, mengundang media ke dalam kemelut rumah tangganya adalah langkah yang sangat berisiko dan bisa merusak citra perusahaannya. Namun, ia menyadari bahwa Imam paling takut pada opini publik. Ia akan menggunakan kekuatan media untuk memastikan Imam tidak punya ruang lagi untuk berbohong pada siapapun, termasuk pada ibunya sendiri. Dengan menekan tombol kirim, Dewi baru saja mengundang badai yang mungkin akan membakar sisa-sisa reputasinya sendiri. Namun ia rela melakukannya demi memastikan Imam tidak akan pernah bisa bangkit lagi dengan menipu orang lain. Suasana di dalam ruang perawatan klinik itu mendadak terasa begitu sunyi setelah Pak Gunawan, sang wartawan senior, berpamitan. Dewi bersandar pada tumpukan bantal, menatap langit-langit putih yang tampak kaku. Undangan wawancara yang ia kirimkan tadi sore bukan sekadar strategi media. Itu adalah pernyataan perang terbuka. Namun, di balik keberanian itu, ada sepi yang menusuk. Ia baru saja menyadari bahwa dengan membuka aib rumah tangganya, ia juga sedang membedah luka lama yang selama ini ia jahit rapat-rapat dengan benang kesabaran. Bei Inah masuk membawa secangkir teh chamomile hangat. Wanita tua itu tidak banyak bicara.
Namun genggaman tangannya saat meletakkan cangkir di meja nakas memberikan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh obat manapun. Dewi menyesap tehnya, merasakan hangatnya menjalar ke kerongkongan, sementara pikirannya terbang kembali ke 3 tahun yang lalu, saat ia memberikan kado ulang tahun berupa jam tangan mewah bermerek Patek Philippe kepada Imam. Kala itu, Dewi sudah mulai melihat gelagat Imam yang sering menghamburkan uang untuk hal-hal tidak penting. Ia mencintai suaminya. Namun insting bisnisnya berbisik bahwa Imam belum cukup dewasa untuk memegang aset besar. Maka, ia melakukan sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai dosa kecil. Ia memberikan Imam jam tangan replika kualitas super yang harganya hanya 1/10 dari aslinya, sementara uang sisanya ia masukkan ke dalam rekening tabungan berjangka atas nama mereka berdua untuk masa depan. Di sudut kota yang berbeda, Imam berdiri di depan sebuah toko jam tangan mewah di kawasan pusat perbelanjaan. Penampilannya berantakan. Ia mengenakan jaket penutup kepala untuk menyembunyikan wajahnya yang kuyu. Di dalam saku jaketnya, jam tangan Patek Philippe itu terasa berat. Ini adalah peluru terakhirnya. Setelah diusir Fatih dan ditinggalkan Santi, Imam merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan modal cepat agar bisa menyewa apartemen dan membungkam keluhan ibunya yang terus-menerus meratapi nasib di rumah tanpa air. Imam melangkah masuk ke dalam toko yang aromanya harum seperti uang. Seorang pria paruh baya berkacamata tebal menyambutnya. Pria itu adalah Hendra, seorang penaksir barang mewah yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia kolektor. Sikap Hendra sangat profesional, namun matanya yang tajam seolah bisa melihat tembus ke dalam isi dompet Imam yang kosong. "Saya ingin menjual ini," ucap Imam dengan nada yang diusahakan terdengar sombong, meskipun tangannya gemetar saat meletakkan jam tangan itu di atas bantalan beludru hitam. "Ini barang langka. Istri saya membelinya 3 tahun lalu dengan harga hampir 1 miliar rupiah." Hendra tidak langsung menjawab. Ia mengambil lope, kaca pembesar khusus, dan mulai memeriksa setiap inci jam tangan tersebut. Ia memeriksa nomor seri, detak mesin, hingga kehalusan ukiran di bagian belakang. Menit-menit berlalu dengan keheningan yang menyiksa bagi Imam. Di dalam kepalanya, Imam sudah membayangkan ia akan keluar dari toko ini dengan koper berisi uang tunai, lalu menjemput Santi untuk membuktikan bahwa ia belum tamat. Hendra meletakkan jam tangan itu kembali ke bantalan beludru. Ia melepas kacamatanya dan menatap Imam dengan tatapan yang sulit diartikan, setengah kasihan, setengah menghina. "Maaf, saudara." Suara Hendra datar. "Saya tidak bisa menerima barang ini." Jantung Imam seolah berhenti berdetak. "Kenapa? Apa harganya turun drastis?" "Saya tidak keberatan jika Anda memotong 20%. Asal saya bisa dapat uangnya sekarang." "Bukan soal harga." Hendra menggeleng. "Barang ini palsu. Ini adalah replika kelas atas. Sangat rapi. Tapi mesin di dalamnya bukan buatan Swiss. Ini mesin standar yang hanya dibuat agar terlihat mirip dari luar. Sertifikat yang Anda bawa ini juga merupakan cetakan yang sangat presisi, tapi bukan asli dari pusat." Imam terdiam. Telinganya berdenging seolah baru saja dihantam palu godam. "Palsu. Tidak mungkin. Istri saya kaya raya. Dia tidak mungkin membeli barang palsu. Periksa lagi. Kamu pasti salah." Hendra menghela napas. Ia mendorong jam tangan itu kembali ke arah Imam. "Saya sudah memeriksa ribuan jam seperti ini. Istri Anda mungkin tertipu saat membelinya. Atau..." Hendra menggantung kalimatnya, memberikan ruang bagi kenyataan pahit untuk meresap. "Atau memang dia sengaja memberikan ini karena alasan tertentu. Yang jelas, barang ini tidak punya nilai investasi. Di pasar gelap pun, ini hanya laku beberapa juta rupiah." Imam meraih jam tangan itu dengan tangan yang lemas. Ia melangkah keluar dari toko dengan pandangan kosong. Dunia di sekelilingnya yang tadi tampak penuh harapan kini runtuh menjadi puing-puing. Bukan hanya soal uang yang gagal ia dapatkan, tapi soal fakta bahwa selama ini Dewi tidak pernah sepenuhnya mempercayainya. Dewi, yang ia anggap bodoh dan mudah dimanipulasi dengan kata-kata cinta, ternyata telah memasang jebakan sejak tahun-tahun awal pernikahan mereka. Ia terduduk di bangku taman mal, menatap jam tangan itu dengan rasa jijik. Ia merasa seperti badut yang selama ini menari di atas panggung yang dibangun Dewi. Kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa setiap pujian yang ia lontarkan tentang jam tangan itu di depan teman-temannya dulu hanyalah sebuah lelucon panjang yang disutradarai oleh istrinya sendiri. Kembali ke klinik, Dewi menerima pesan singkat dari Fatih.
Detektif kita melaporkan Imam baru saja keluar dari toko Hendra dengan wajah pucat. Dia sudah tahu soal jam tangan itu. Mbak, Dewi meletakkan ponselnya dengan pelan. Tidak ada rasa menang yang ia rasakan. Yang ada hanyalah rasa lelah yang amat sangat. Ia menyadari bahwa tindakan antisipasinya di masa lalu kini telah menjadi senjata yang menghancurkan mental Imam. Ia mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia sudah berubah menjadi monster yang sama kejamnya dengan Imam? Bei Inah mendekat, mengusap bahu Dewi. Non, ada kiriman bunga dari kantor. Dan ada pesan dari Pak Broto. Beliau bilang persiapan untuk besok sore sudah 100%. Dewi menatap buket bunga mawar putih di sudut ruangan. Ia teringat Bu Sarah, ibu mertuanya, yang pasti sekarang sedang menderita karena ulah Imam. Bagaimanapun, Bu Sarah adalah orang tua. Namun, kenangan saat Bu Sarah menghina penyakitnya di ruang makan tadi malam menghapus rasa kasihan itu. Dewi meraih tas kecilnya dan mengambil sebuah amplop coklat. Di dalamnya terdapat surat kuasa untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua aset yang pernah ia pinjamkan kepada keluarga besar Imam, termasuk rumah kecil di kampung yang dulu ia renovasi untuk adik-adik Imam. Fatih, panggil Dewi saat adiknya masuk kembali ke ruangan. Besok, setelah wawancara dengan Pak Gunawan selesai, aku ingin kamu membawa tim audit ke rumah ibunya Imam. Aku ingin semua bukti transfer renovasi itu dikumpulkan. Jika Imam tidak bisa membayar hutangnya, setidaknya aku ingin dia tahu bahwa aku bisa mengambil kembali setiap paku yang pernah kubayar di rumah itu. Fatih tertegun sejenak melihat sorot mata kakaknya yang kini sedingin es. Mbak, itu akan membuat mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Mereka sudah mengambil kesehatanku. Fatih, mereka membuang harga diriku ke tempat sampah. Balas Dewi tanpa emosi. Aku hanya sedang mengambil kembali apa yang memang bukan milik mereka. Dewi kemudian mengambil sebuah kartu memori kecil dari dompetnya. Kartu yang berisi rekaman suara Imam saat pria itu berbicara dengan Santi tentang rencana mereka untuk menguasai perusahaan Dewi jika Dewi meninggal nanti karena penyakitnya. Rekaman itu adalah sesuatu yang ia dapatkan secara tidak sengaja melalui sistem baby monitor yang tertinggal di ruang kerja. Dewi menimang kartu memori itu di tangannya, sebuah keputusan berisiko yang bisa membawanya ke ranah hukum pencemaran nama baik. Namun ia tahu ini adalah kartu as yang akan menutup semua argumen Imam selamanya. Hening yang mencekam di kamar hotel melati itu seolah-olah menyerap sisa-sisa kemanusiaan yang masih dimiliki Dewi. Ia duduk bersandar di kepala ranjang, menatap botol infus yang meneteskan cairan bening ke dalam pembuluhnya. Di bawah cahaya lampu remang-remang, wajahnya tampak seperti pualam yang retak, pucat, kaku, namun memancarkan aura otoritas yang mendingin. Berita dari Fatih tentang Imam yang mencoba menjual jam tangan replika itu tidak memberikan kepuasan yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia merasa jijik karena menyadari betapa murahnya harga diri pria yang selama 5 tahun ini ia sanjung sebagai raja. Mbak, detektif kita mengirimkan rekaman suara terbaru dari gerbang rumah Menteng. Suara Fatih dari telepon genggam yang diletakkan di atas nakas memecah kesunyian. Santi baru saja sampai di sana. Sepertinya ini akan menjadi panggung terakhir mereka. Dewi memejamkan mata, membiarkan jemarinya yang masih sedikit bengkak meraba tekstur sprei kusam. Putar rekaman itu. Fatih, aku ingin mendengar bagaimana sebuah kebohongan besar hancur di depan mata pelakunya sendiri. Di rumah Menteng yang kini menyerupai makam mewah yang pengap, Imam berdiri di tengah ruang tamu yang gelap gulita. Hanya ada cahaya rembulan yang masuk melalui jendela-jendela tinggi, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Bau busuk dari isi kulkas yang mulai mencair memenuhi udara, bercampur dengan aroma keringat Imam yang belum mandi sejak kemarin karena air yang sudah diputus total. Suara klakson mobil di depan gerbang membuatnya tersentak. Itu mobil Santi. Dengan sisa-sisa harapan yang menyedihkan, Imam berlari keluar, berharap wanita itu membawa kabar baik atau setidaknya sedikit uang tunai untuk membayar tagihan listrik yang kini membengkak dengan denda. Santi turun dari mobilnya, namun ia tidak mendekat. Ia berdiri di balik pagar besi yang terkunci, menatap Imam dengan ekspresi yang jauh dari kata cinta. Mas, aku tidak punya banyak waktu, ucap Santi tajam, suaranya memotong udara malam. Aku baru saja menerima telepon dari 3 aplikasi pinjaman online berbeda. Kenapa mereka mencariku sebagai kontak daruratmu? Dan kenapa mereka bilang kamu punya hutang menunggak 50 juta rupiah? Imam mematung, tangannya memegang jeruji pagar. Santi, aku butuh modal cepat untuk menutupi biaya hidup kita. Kamu tahu sendiri kartu kreditku bermasalah karena ulah Dewi.
Aku hanya butuh waktu sebulan untuk memutar uang itu. Memutar uang apa, Mas? Santi tertawa. Sebuah tawa yang menghina. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah bicara dengan orang kantor. Kamu tidak punya aset apa-apa. Mobil SUV itu milik perusahaan Dewi. Rumah ini milik keluarga Dewi. Bahkan jam tangan yang kamu banggakan itu palsu. Aku hampir saja malu karena hampir memamerkannya di grup kolektor. Santi, dengar dulu. Aku sedang memproses gugatan harta gono gini. Aku akan mendapatkan setengah dari kekayaan Dewi. Imam berteriak. Suaranya parau karena putus asa. Jangan bodoh. Imam, Pak Broto sudah menyebarkan rincian perjanjian pranikahmu ke beberapa relasi bisnis. Kamu tidak punya hak atas 1 sen pun kekayaan Dewi. Santi mundur selangkah, merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop. Ini kunci apartemen yang pernah kamu sewa atas namaku. Aku sudah mengosongkan barang-barangku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku tidak mau namaku terseret dalam kasus hutang pinjolmu yang memuakan itu. Santi melempar kunci itu ke aspal dan segera masuk ke mobilnya. Ia memacu kendaraannya pergi, meninggalkan Imam yang menjerit memanggil namanya di tengah jalanan yang sepi. Imam jatuh terduduk di depan gerbang, menatap kunci yang tergeletak di tanah. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan kemewahan, tapi ia kehilangan satu-satunya orang yang ia pikir mencintainya. Meskipun kenyataannya, Santi hanya mencintai bayangan kekayaan yang ia curi dari Dewi. Di dalam rumah, Bu Sarah keluar dari kamar tamu dengan langkah gontai, membawa lilin yang hampir habis. Wajahnya tampak pucat dan dipenuhi rasa takut. Imam, siapa yang berteriak di depan? Apa itu Dewi? Apa dia kembali untuk menyalakan lampu? Imam masuk kembali ke dalam rumah dengan tatapan kosong. Ia melewati ibunya tanpa sepatah kata pun. Keangkuhannya telah menguap, menyisakan seorang pria kecil yang hancur oleh beban kebohongannya sendiri. Dewi tidak akan kembali, Bu, desis Imam. Suaranya terdengar seperti bisikan iblis. Dewi sedang bersenang-senang melihat kita membusuk di sini. Tapi ibu lapar. Imam, ibu tidak bisa makan roti kering ini terus. Isak Bu Sarah. Panggil Fatih. Bilang padanya ibu minta maaf. Suruh dia kirim uang. Imam tidak menjawab. Ia masuk ke ruang kerjanya, mencoba membuka brankas digital di dinding dengan paksa menggunakan linggis kecil yang ia temukan di gudang. Namun, sistem keamanan brankas itu tetap diam, seolah-olah mengejek setiap usahanya. Ia telah terisolasi secara total di dalam benteng yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Kembali di klinik, Dewi meletakkan ponselnya setelah rekaman itu berakhir. Ada rasa hampa yang besar di dadanya. Ia melihat bagaimana Imam hancur, namun rasa sakit di sendi-sendinya tidak serta-merta hilang. Ia menyadari bahwa membalas dendam adalah proses yang melelahkan, sebuah pertempuran yang juga menguras energinya sendiri. Bei Inah masuk membawakan segelas air hangat dan tablet obat terbaru dari dokter. Non, tidurlah. Besok sore Pak Gunawan dan tim medianya akan datang. Non harus terlihat kuat di depan kamera. Dewi menatap Bei Inah. Bei, menurutmu aku terlalu jahat? Aku membiarkan mereka kelaparan di sana. Bei Inah terdiam sejenak, lalu meletakkan gelas itu dengan lembut. Non Dewi hanya memberikan mereka cermin. Mereka lapar karena mereka tidak mau bekerja. Mereka gelap karena mereka mematikan cahaya di hati Non selama bertahun-tahun. Itu bukan kejahatan, Non. Itu adalah konsekuensi. Dewi mengangguk perlahan. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen legal yang dikirimkan Pak Broto sore tadi. Dokumen itu adalah draft pencabutan hibah untuk rumah di kampung yang ditempati oleh adik-adik Imam. Selama ini, Dewi membiayai renovasi dan cicilan rumah itu sebagai bentuk baktinya pada mertua. Dewi mengambil pena. Tangannya masih sedikit gemetar, namun tatapannya tajam. Ia tahu bahwa menandatangani surat ini berarti ia akan membuat seluruh keluarga besar Imam terusir ke jalanan. Ini adalah langkah yang akan membuat publik mungkin berbalik menyerangnya karena dianggap terlalu kejam. Namun, bayangan Imam melemparkan bajunya ke tempat sampah saat ia pingsan kembali muncul di benaknya. Dewi menorehkan tanda tangannya di atas materai dengan sekali goresan. Ia kemudian menyerahkan dokumen itu pada Bei Inah. Berikan ini pada Fatih. Bilang padanya, kirimkan surat ini malam ini juga melalui kurir ekspres ke desa. Aku ingin mereka semua tahu siapa yang selama ini memberi mereka atap, dan siapa yang baru saja merobohkannya.
Dewi mematikan lampu di samping tempat tidurnya, membiarkan kegelapan menguasai ruangan, namun di dalam kepalanya, ia sudah menyusun kalimat pertama yang akan ia ucapkan dalam wawancara besok, kalimat yang akan mengubur sisa-sisa reputasi Imam selamanya. Gorden tipis di ruang perawatan klinik itu berkibar pelan tertiup angin dari pendingin ruangan yang berdesis halus. Dewi menatap tetesan infus yang jatuh secara teratur. Seolah-olah setiap tetesnya adalah detik yang berdetak menuju kehancuran total kehidupan lama yang pernah ia bina. Tubuhnya merasa jauh lebih ringan setelah sesi penyaringan plasma terakhir. Namun ada beban lain yang kini menetap di ulu hatinya. Sebuah beban dingin yang bernama ketegasan tanpa ampun. Fatih baru saja pergi setelah memberikan laporan bahwa surat pencabutan hibah untuk rumah di kampung sudah diterima oleh keluarga besar Imam. Dewi membayangkan kekacauan yang terjadi di sana. Namun ia segera menepis rasa kasihan itu. Ia teringat bagaimana mertuanya, Bu Sarah, sering membanding-bandingkan dirinya dengan menantu tetangga yang sehat dan berbakti. Sementara ia sendiri sedang bertaruh nyawa di meja operasi atau bekerja hingga dini hari demi mengirimkan uang renovasi ke desa tersebut. "Non, ini jadwal minum obatnya." Suara Bei Inah memecah lamunan Dewi. Wanita tua itu meletakkan segelas air dan beberapa butir kapsul dengan tangan yang masih sedikit gemetar. "Tadi ada telepon dari Pak Broto. Beliau sudah sampai di rumah Menteng bersama tim penilai aset." Dewi meraih gelas itu. Jemarinya yang pucat mencengkeram kaca dengan kuat. "Bei, apakah aku terlalu kejam? Ibu mertuaku sudah tua. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang kelakuan Imam di belakangku." Bei Inah menghela napas panjang. Ia duduk di kursi kecil di samping tempat tidur. "Non, Ibu Sarah itu tahu dari mana uang itu berasal. Beliau tahu setiap butir nasi yang dimakannya adalah hasil kerja keras Non. Tapi apa yang beliau katakan saat Non pingsan? Beliau malah menyuruh Tuan Imam membuang baju-baju Non. Kesadaran yang datang terlambat itu bukan tanggung jawab Non." Dewi meminum obatnya dalam diam. Ia tahu, di balik tembok rumah mewah di Menteng itu, sebuah badai kenyataan sedang menghantam telak orang-orang yang selama ini mengisap darahnya. Udara di dalam rumah mewah itu terasa makin pengap dan berbau apek. Tanpa aliran udara dari AC dan air yang mati, rumah itu telah kehilangan jiwanya. Bu Sarah terbaring di sofa ruang tamu yang mahal namun kini terasa panas. Wajahnya yang biasanya penuh riasan kini pucat pasi. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi dan stres yang memuncak. Sejak semalam, ia terus mengeluh sesak napas. Namun Imam hanya bisa duduk bersandar di lantai sambil menatap kegelapan. "Imam, air. Ibu butuh air." Rintih Bu Sarah dengan suara serak. Imam tidak bergerak. Pria itu tampak seperti mayat hidup. Kepergian Santi dan fakta tentang jam tangan palsu telah menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. "Tidak ada air, Bu. Tidak ada uang. Semuanya sudah diambil Dewi." "Panggil dia. Mam bilang ibu sakit. Dia anak yang baik. Dia pasti tidak tega." Kalimat Bu Sarah terhenti saat terdengar suara gaduh dari halaman depan. Suara mesin truk dan benturan besi yang keras mengejutkan mereka. Dengan sisa tenaga, Bu Sarah merangkak menuju jendela, sementara Imam berlari keluar dengan amarah yang masih tersisa. Di depan gerbang rumah, sebuah papan kuning raksasa sedang dipasang oleh 2 orang pekerja. Di papan itu tertulis dengan huruf kapital yang mencolok. "Rumah ini di bawah pengawasan kurator, akan dijual. Hubungi Kantor Hukum Broto Orekan." "Apa-apaan ini?" teriak Imam, mencoba menerjang salah satu pekerja. "Ini rumah saya. Lepaskan papan itu." Seorang pria bersetelan abu-abu keluar dari sebuah mobil sedan hitam yang baru saja terparkir. Pak Broto melangkah dengan wibawa yang tenang namun mematikan. Di belakangnya, 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap berdiri siaga. "Saudara Imam, harap tenang," ucap Pak Broto sambil menyodorkan map dokumen. Berdasarkan audit aset tunggal perusahaan Dewi Persada Holdings, rumah ini resmi ditarik dari fasilitas hunian keluarga karena adanya pelanggaran berat dalam perjanjian penggunaan aset. Per hari ini, rumah ini masuk dalam daftar lelang untuk menutupi kerugian perusahaan yang Anda akibatkan. Bu Sarah muncul di ambang pintu, berpegangan pada pilar marmer yang megah. Matanya yang kabur menatap papan pengumuman itu. "Dijual? Rumah ini mau dijual? Lalu kami tinggal di mana, Pak?" Pak Broto menoleh pada Bu Sarah dengan tatapan dingin namun sopan. "Ibu Sarah, rumah ini bukan milik putra Anda. Rumah ini adalah milik Ibu Dewi. Selama 5 tahun ini,
Ibu Dewi membiarkan Anda tinggal di sini secara cuma-cuma sebagai bentuk penghormatan. Namun, karena putra Anda telah mengusir pemilik sah rumah ini dalam kondisi sakit, maka hak tinggal Anda pun berakhir. Lutut Bu Sarah terasa lemas. Ia merosot jatuh ke lantai teras yang berdebu. Pikirannya melayang pada kata-kata kasarnya kepada Dewi beberapa hari lalu. Ia teringat bagaimana ia selalu menuntut perhiasan baru setiap bulan, bagaimana ia meminta Dewi membiayai liburan adik-adik Imam, dan bagaimana ia selalu merasa berhak atas semua kemewahan ini. Jadi selama ini Imam tidak punya apa-apa? Bisik Bu Sarah, suaranya bergetar hebat. Ia menatap putranya yang kini hanya bisa tertunduk diam, tak berani menatap matanya. Semua uang yang kamu kasih ke ibu, mobil yang kamu pakai, itu semua punya Dewi. Jawab, Imam. Bu Sarah berteriak. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Imam tidak menjawab. Ia hanya mengepalkan tinju ke tanah. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Bu Sarah. Di saat itulah, kesadaran menghantamnya seperti palu godam. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menyanyiakan satu-satunya orang yang benar-benar tulus menghidupinya. Ia telah menghina tangan yang memberinya makan. Di klinik, Dewi melihat rekaman video dari ponsel Fatih yang dikirimkan oleh salah satu tim Pak Broto. Ia melihat Bu Sarah yang jatuh terduduk di teras rumahnya. Ada rasa nyeri di dada Dewi. Sebuah sisa-sisa empati yang masih mencoba bertahan hidup di tengah badai amarah. Ia mematikan layar ponselnya dan menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam, menyisakan warna jingga yang menyedihkan di ufuk barat. Dewi tahu bahwa setelah rumah itu terjual, Imam dan ibunya tidak akan punya tempat tujuan, terutama karena rumah di kampung pun sudah ia ambil alih secara legal. Dewi meraih tas kecilnya. Ia mengambil sebuah amplop kecil berisi sebuah alamat rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Ia sudah menyiapkan tempat itu 2 hari yang lalu. Sebuah tempat yang layak namun jauh dari kata mewah. Bei Inah, panggil Dewi. Ya, Non. Berikan alamat ini kepada Pak Broto. Katakan padanya, jika Ibu Sarah benar-benar jatuh sakit dan tidak bisa berjalan, antarkan dia ke sana. Tapi Dewi menjeda kalimatnya. Matanya berkilat tajam. Hanya Ibu Sarah. Jika Imam mencoba masuk ke sana, Pak Broto punya kuasa penuh untuk memanggil polisi atas dasar gangguan ketertiban. Bei Inah menatap alamat itu, lalu menatap Dewi. Non yakin? Ini akan membuat Tuan Imam semakin nekat jika dia tahu ibunya dipisahkan darinya. Biarkan saja dia nekat, sahut Dewi dingin. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, termasuk satu-satunya orang yang masih membela kebohongannya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan saat dia membuangku ke tempat sampah. Dewi meraih ponselnya kembali. Ia menekan nomor Fatih. Fatih, besok sebelum wawancara dimulai, aku ingin kamu merilis bukti transfer hutang piutang Imam ke publik. Aku tidak mau dia punya celah untuk meminjam uang lagi dari siapapun dengan menjual nama keluarga kita. Dewi menutup telepon. Keputusannya untuk memisahkan Imam dari ibunya adalah langkah yang sangat berisiko. Secara moral, ia bisa dianggap kejam, dan secara emosional, ini akan memicu ledakan kemarahan Imam yang mungkin bisa membahayakan keselamatan fisiknya nanti. Namun, bagi Dewi, ini adalah langkah catur yang harus diambil untuk memastikan parasit itu tidak lagi memiliki inang untuk bertahan hidup. Ia memejamkan mata, bersiap menghadapi hari esok yang akan menentukan siapa yang tetap berdiri tegak saat debu-debu kehancuran ini mengendap. Langit di luar jendela klinik spesialis itu tampak labu, seolah-olah awan sedang menahan beban air yang sebentar lagi akan tumpah. Di dalam ruangan, Dewi duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah taman kecil di bawah sana. Tubuhnya sudah lebih kuat, namun jiwanya terasa seperti padang pasir yang tandus. Berita tentang papan, dijual, yang terpasang di rumah Menteng dan kondisi Bu Sarah yang jatuh sakit sudah sampai ke telinganya melalui Pak Broto. Ada denyut rasa bersalah yang mencoba menyelinap masuk, namun segera ia tepis dengan ingatan tentang dinginnya aspal jalanan saat ia diusir tempo hari. Fatih masuk dengan wajah tegang. Ia baru saja menutup telepon dan menoleh ke arah kakaknya dengan tatapan waspada. Dia ada di depan. Mbak, Imam. Penampilannya kacau. Dia berteriak-teriak minta bertemu. Keamanan hampir saja menyeretnya keluar, tapi dia terus meracau soal cinta dan penyesalan. Dewi tidak segera menjawab. Ia menarik napas panjang, merasakan udara dingin klinik mengisi paru-parunya. Bawa dia masuk. Fatih. Mbak,
Untuk apa? Dia hanya akan menebar racun lagi, protes Fatih. Bawa dia masuk ke ruang tamu kecil di samping. Aku butuh dia melihatku saat aku mengakhiri semua ilusinya. Jangan biarkan dia mendekat lebih dari 2 meter dariku. Perintah Dewi dengan nada yang begitu tenang hingga Fatih tidak bisa membantah. Beberapa menit kemudian, pintu ruang tamu kecil itu terbuka. Imam melangkah masuk dengan langkah gontai. Pria yang dulu selalu tampil klimis dan angkuh itu kini tampak seperti gelandangan kelas atas. Rambutnya berminyak, kemeja mahalnya bernoda, dan ada aroma pengap yang menguar dari tubuhnya. Tanda nyata ia tidak menyentuh air bersih selama berhari-hari. Begitu melihat Dewi, Imam langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia bersimpuh, merangkak sedikit mendekat sebelum Fatih memasang badan dengan tangan bersedekap. Dewi, maafkan aku. Sayang. Isak Imam. Suaranya pecah. Parau oleh tangis yang entah tulus atau sekadar sandiwara. Aku hilaf. Aku ditekan oleh ibu. Aku stres karena pekerjaan. Aku tidak tahu apa yang merasukiku saat itu. Aku sangat mencintaimu. Dewi, kamu adalah nyawaku. Dewi menatap pria di bawahnya dengan pandangan dingin. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Hanya rasa jijik yang mengendap. Mencintaiku, Imam? Atau mencintai fasilitas yang kuberikan padamu? Tidak, aku mencintaimu. Imam mendongak. Matanya merah dan sembab. Rumah itu, mobil itu, semuanya tidak ada artinya tanpa kamu. Aku berjanji akan berubah. Aku akan merawatmu sampai sembuh. Kita mulai lagi dari awal di rumah kontrakan kecil pun aku mau. Asal bersamamu. Dewi memberikan isyarat pada Bei Inah yang berdiri di sudut ruangan untuk membawakan tablet miliknya. Ia kemudian menyalakan layar tablet tersebut dan memutarnya ke arah Imam. Kamu bilang kamu mencintaiku. Imam. Mari kita lihat kembali bagaimana cinta itu bekerja 10 hari yang lalu. Ucap Dewi datar. Layar tablet itu menampilkan rekaman CCTV dari gerbang rumah Menteng dengan resolusi tinggi. Di sana terlihat jelas sosok Imam yang sedang menarik koper biru milik Dewi. Di bawah guyuran hujan rintik, Imam tidak hanya melempar koper itu ke tempat sampah, tapi ia juga sempat meludahi koper tersebut sebelum masuk kembali ke dalam rumah dengan senyum puas. Dalam rekaman itu, suara Imam bahkan terdengar jelas melalui mikrofon gerbang pintar. Mampus kamu, wanita penyakitan. Pergi sana ke liang lahat bersama obat-obatanmu. Tubuh Imam membeku. Isak tangisnya berhenti seketika, berganti dengan wajah pucat pasi yang menyadari bahwa kebohongannya telah ditelanjangi secara digital. Itu adalah wajah cintamu, Imam, lanjut Dewi. Suaranya tetap tenang namun tajam seperti sembilu. Saat aku sedang berjuang bernapas di lantai kamar mandi, kamu justru sibuk membersihkan sampah dari istanamu. Kamu tidak datang ke sini karena cinta. Kamu datang karena listrikmu mati, airmu mati, istrimu yang lain meninggalkanmu, dan ibumu mulai merengek karena tidak ada lagi pelayan yang bisa dia perintah. Dewi, aku hanya emosi saat itu. Imam mencoba membela diri, namun suaranya nyaris hilang. Cukup, Imam. Aku sudah melihat semuanya. Aku bahkan sudah tahu tentang rencana busukmu dengan Santi untuk mengambil alih aset perusahaanku jika aku meninggal. Dewi menatap Imam tepat di mata, membuat pria itu tertunduk malu. Kamu datang ke sini mencari penyelamat, tapi yang kamu temukan adalah hakim. Hari ini, aku bukan hanya mencabut hartamu. Aku mencabut hakmu untuk menyebut namaku lagi. Dewi memberikan kode kepada Fatih. Fatih segera memanggil 2 petugas keamanan untuk menyeret Imam keluar. Imam meronta, berteriak memanggil nama Dewi, namun Dewi sama sekali tidak menoleh. Ia menatap keluar jendela lagi, menyaksikan tetes air hujan pertama mulai jatuh ke bumi. Ada beban besar yang terangkat dari pundaknya, namun rasa sakit batin itu tetap meninggalkan bekas. Dewi menyadari bahwa selama ini ia telah memberikan emas kepada orang yang hanya menghargai porselen. Mbak, dia sudah dibawa pergi. Dia sempat mencoba memukul kaca mobil keamanan, tapi sudah diamankan. Lapor Fatih saat kembali ke ruangan. Dewi mengangguk pelan. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah berkas kecil yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Itu adalah bukti transfer rahasia yang pernah ia lakukan ke sebuah rekening atas nama Imam tanpa sepengetahuan siapapun. Sebuah tabungan darurat yang ia siapkan jika suatu saat Imam ingin memulai bisnis sendiri tanpa bayang-bayang perusahaannya. Fatih, panggil Dewi. Ya, Mbak. Hubungi Pak Broto.
Aku ingin dia mencairkan dana di rekening rahasia ini, tapi bukan untuk diberikan kepada imam secara langsung. Dewi menatap berkas itu sejenak sebelum merobeknya menjadi dua. Gunakan dana ini untuk membiayai pengacara paling mahal di kota ini. Aku ingin mereka meninjau kembali semua kontrak kerja imam selama di perusahaanku. Aku yakin ada celah penggelapan dana kecil-kecilan yang dia lakukan untuk membelikan barang mewah bagi Santi. Jika ada, laporkan dia ke kepolisian malam ini juga. Keputusan ini sangat berisiko. Jika ia melaporkan imam atas penggelapan dana, citra perusahaannya bisa ikut terseret dalam audit internal yang panjang dan melelahkan, bahkan bisa menurunkan nilai saham di depan para investor. Namun, Dewi tidak peduli lagi. Ia ingin memastikan bahwa saat imam keluar dari pintu klinik ini, pria itu tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga kehilangan kebebasannya. Ia ingin imam membayar setiap tetes air mata dan setiap butir obat yang ia telan dalam kesendirian. Pagi itu, udara di dalam kamar perawatan Dewi terasa begitu kering, seolah-olah seluruh oksigen telah tersedot keluar oleh ketegangan yang menggantung di udara. Dewi duduk tegak di atas tempat tidurnya. Punggungnya tidak lagi bersandar pada tumpukan bantal. Matanya menatap tajam ke arah layar tablet yang diletakkan Fatih di hadapannya. Melalui sambungan video langsung yang dikelola oleh tim keamanan Pak Broto, Dewi menyaksikan teater kehancuran yang sedang berlangsung di depan gerbang rumah Menteng. Hatinya berdenyut kaku. Ada rasa puas yang merayap, namun di sela-selanya terselip sebuah kekosongan yang amat sangat. Melihat rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta kini dikelilingi oleh petugas berseragam dan garis pembatas legal, Dewi menyadari bahwa ia tidak sedang menghancurkan imam, ia sedang memakamkan sisa-sisa impian masa mudanya. Mbak, mereka sudah mulai. Suara Fatih terdengar dari pengeras suara, berlatar belakang suara bising di lokasi. Di layar, Dewi melihat Fatih berdiri tegak di samping Pak Broto. Di hadapan mereka, imam tampak seperti seekor binatang yang terpojok. Rambutnya yang biasanya klimis kini mencuat ke segala arah, dan matanya membelalak penuh kemarahan yang bercampur dengan ketakutan luar biasa. Ini ilegal. Kalian tidak bisa melakukan ini tanpa izin saya. Teriak imam di dalam video. Suaranya pecah, terdengar melengking di tengah kesunyian jalanan Menteng yang eksklusif. Pak Broto melangkah maju, memegang setumpuk dokumen legal yang tersegel resmi. Saudara imam, ini adalah surat perintah pengosongan aset yang telah disahkan. Anda telah mengabaikan 3 surat peringatan sebelumnya. Karena Anda tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak sewa atas properti ini, kami memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan Anda dan seluruh barang pribadi Anda saat ini juga. Bu Sarah muncul dari balik pintu besar jati itu. Wajahnya pucat pasi. Ia memegang dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Pak, tolong, saya sedang sakit. Kemana kami harus pergi? Dewi memejamkan mata sejenak di kamar kliniknya. Ia ingat betul kalimat yang sama yang ia ucapkan saat imam mengusirnya di bawah hujan. Saat itu, imam tidak peduli apakah ia sakit atau sehat. Imam hanya peduli pada ego dan selingkuhannya. Barang-barang pribadi saja. Perintah Fatih kepada para petugas di dalam video. Pastikan semua furnitur, alat elektronik, dan perhiasan yang dibeli dengan uang perusahaan Dewi tetap di dalam. Jangan biarkan satupun aset Mbak Dewi dibawa lari oleh mereka. Adegan selanjutnya terasa seperti sebuah dejavu yang mengerikan namun adil. Para petugas mulai mengeluarkan beberapa kotak kardus dari dalam rumah. Isinya sungguh menyedihkan. Pakaian-pakaian imam, beberapa sepatu, dan koleksi parfumnya. Tidak ada furnitur mahal, tidak ada lukisan, tidak ada televisi layar lebar. Semuanya ternyata milik Dewi. Imam menyaksikan koper-kopernya dilemparkan ke trotoar. Satu persatu, barang-barang yang selama ini ia klaim sebagai simbol kesuksesannya kini tergeletak di samping tempat sampah, persis seperti posisi koper Dewi 10 hari yang lalu. Itu milik saya. Jam tangan itu pemberian Dewi. Teriak imam saat melihat seorang petugas membawa kotak jam tangannya. Jam tangan replika itu. Sela Fatih dengan nada menghina. Ambil saja. Mbak Dewi sudah tidak sudi melihat barang palsu itu ada di rumahnya. Dewi melihat di layar bagaimana imam mencoba memeluk salah satu koper yang terbuka. Pakaian-pakaiannya berhamburan ke aspal yang berdebu. Pria itu kini bersimpuh di samping tumpukan barangnya yang tak seberapa. Sementara para tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton drama nyata yang jauh lebih hebat dari sinetron manapun. Harga diri yang selama ini ia agungkan hancur berkeping-keping di depan publik. Bu Sarah terduduk di atas salah satu kardus,
Menangis terseduh-seduh. Ia menatap pilar-pilar rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Kesadaran bahwa selama ini ia hanyalah tamu yang tidak tahu diri di rumah menantunya akhirnya menghantam telat. Ia melihat ke arah kamera. Seolah-olah ia tahu Dewi sedang menonton dari kejauhan. "Dewi, maafkan ibu. Nak." Rintih Bu Sarah. Namun suaranya tenggelam oleh deru mesin truk yang siap mengangkut sisa barang mereka untuk dibawa ke alamat kontrakan kecil yang telah disiapkan Dewi sebagai sedekah terakhirnya. Di kamar klinik, Dewi merasakan tangannya gemetar. Emosinya campur aduk antara kemenangan dan duka. Ia mematikan layar tablet itu saat melihat Fatih secara resmi mengganti gembok gerbang dengan rantai besar bersimbol perusahaan keluarga mereka. "Sudah berakhir, Bei," bisik Dewi pada Bei Inah yang berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. "Belum sepenuhnya, Non," sahut Bei Inah lembut. "Hati Non masih terluka." Dewi terdiam. Bei Inah benar. Pengusiran ini hanyalah prosedur legal. Namun luka batinnya memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar melihat imam miskin. Ia teringat pada laporan audit internal yang ditemukan Fatih pagi tadi. Ada bukti kuat bahwa imam telah mengalihkan dana operasional kantor selama setahun terakhir ke rekening pribadi yang digunakan untuk membiayai apartemen Santi. Jika Dewi melaporkan ini ke kepolisian sekarang, imam tidak hanya akan menjadi gelandangan, tapi juga akan menghabiskan bertahun-tahun di penjara. Namun, jika ia melakukan itu, ia harus melalui proses persidangan yang panjang, membuka seluruh privasinya ke publik, dan mungkin mempertaruhkan stabilitas saham perusahaannya yang mulai goyah akibat berita miring ini. Dewi menarik napas dalam-dalam. Persendiannya kembali terasa ngilu, sebuah pengingat bahwa fisiknya belum pulih benar dari serangan autoimun. Ia menatap ponselnya, di mana sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, diduga dari Santi yang mencoba mengancam akan menyebarkan rahasia kesehatan Dewi ke media jika Dewi tidak menghentikan tuntutannya pada imam. Dewi menatap langit-langit, mencari kekuatan di tengah kelelahannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan Santi atau imam memiliki kartu as apapun. "Fatih," panggil Dewi saat adiknya menelepon kembali untuk melaporkan bahwa eksekusi selesai. "Ya, Mbak." Imam dan ibunya sudah dibawa ke kontrakan itu. Mereka menolak, tapi tidak punya pilihan. "Fatih, batalkan pengiriman bukti penggelapan dana itu ke kepolisian untuk sementara," ucap Dewi. Suaranya terdengar sangat tenang, hampir tanpa emosi. Fatih terdiam di seberang sana, terkejut. "Mbak? Kenapa?" "Dia sudah mencuri dari Mbak." "Aku punya rencana lain yang lebih permanen daripada penjara, Fatih." Dewi menjeda. Matanya berkilat dengan sebuah keputusan baru yang sangat berisiko bagi reputasinya sendiri. "Aku ingin kamu mengundang semua media yang meliput pengusiran tadi untuk datang ke kantor pusat besok pagi. Aku sendiri yang akan memimpin konferensi persnya. Meski aku harus datang dengan kursi roda. Aku akan mengumumkan penggabungan perusahaan kita dengan kompetitor terbesar kita, dan aku akan menyebutkan bahwa imam adalah konsultan yang bertanggung jawab atas seluruh utang piutang yang akan kita limpahkan ke entitas baru tersebut." Dewi menutup telepon tanpa menunggu jawaban Fatih. Ia baru saja memutuskan untuk menjual masalah pribadinya ke dalam kesepakatan bisnis yang besar, sebuah langkah nekat yang bisa membuatnya kehilangan kendali atas perusahaannya sendiri. Namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengikat imam dalam jerat hukum perdata yang akan mengejarnya seumur hidup tanpa pernah bisa melarikan diri. Cahaya matahari pagi yang menyelinap masuk melalui jendela besar di paviliun baru Dewi tidak lagi terasa menyakitkan di matanya. Sudah sebulan sejak badai pengusiran itu berlalu, dan 3 minggu sejak konferensi pers besar yang mengguncang dunia bisnis properti tanah air. Dewi duduk di kursi teras, menghirup udara yang tidak lagi berbau obat-obatan kimia dosis tinggi, melainkan aroma tanah basah dan melati putih yang ia tanam sendiri. Fisiknya mulai pulih. Serangan autoimun itu memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya dari darahnya. Namun ketenangan batin terbukti menjadi obat yang jauh lebih mujarab daripada infus plasma manapun. Di sampingnya, Bei Inah meletakkan nampan berisi jus seledri dan sepiring kecil buah-buahan segar. Wanita tua itu tampak jauh lebih bahagia. Kerutan di wajahnya tak lagi tampak tegang, seolah beban rumah tangga di Menteng ikut luruh bersama debu yang ditinggalkan. "Non, Pak Broto sudah di depan bersama Mas Fatih," ujar Bei Inah lembut. "Katanya ada berkas terakhir yang harus Non tanda tangani sebelum mereka berangkat ke pengadilan untuk sidang putusan." Dewi mengangguk pelan. "Suruh mereka masuk ke sini saja, Bei. Aku sedang tidak ingin berada di ruang tertutup."
Fatih dan Pak Broto melangkah masuk ke area paviliun dengan langkah yang mantap. Fatih mengenakan kemeja kasual, sebuah pemandangan langka bagi pria yang biasanya selalu terbungkus jas formal. Ia tersenyum lebar melihat kakaknya sudah bisa duduk tegak tanpa bantuan bantal penyangga. Ini dokumen finalnya, Mbak, ucap Fatih sambil menyerahkan map hitam. Semua aset pribadi yang sempat terkontaminasi atas nama Imam sudah kembali ke yayasan keluarga. Termasuk sisa saldo dari rekening rahasia yang kemarin kita bahas. Penggabungan perusahaan juga berjalan lancar. Investor menyukai transparansi kita soal pembersihan hama internal. Dewi membolak-balik kertas tersebut. Di sana tertera nama Imam sebagai tergugat atas penggelapan dana kecil yang sistematis selama 2 tahun terakhir. Pak Broto berdeham pelan. Saudara Imam tidak mengajukan banding, Ibu Dewi. Dia tidak punya pengacara. Dan dia tidak punya uang untuk menyewa satupun. Dia menerima semua putusan, termasuk kewajiban mengembalikan dana yang dikorupsi dengan cara pemotongan gaji dimanapun dia bekerja nanti selama 10 tahun ke depan. Dewi menandatangani dokumen itu dengan tangan yang kini mantap. Tidak ada lagi getaran tremor yang dulu menyiksanya. Terima kasih, Pak Broto, untuk semuanya. Apa Mbak mau melihatnya? Untuk terakhir kalinya? Tanya Fatih dengan nada ragu. Aku tahu Mbak ingin menutup buku ini sepenuhnya, tapi kurasa Mbak perlu melihat hasil dari sedekah terakhir yang Mbak berikan. Dewi terdiam sejenak. Ada pergolakan di dalam dadanya. Bagian dari dirinya ingin melupakan bahwa Imam pernah ada, namun bagian lain, bagian yang sedang menyembuhkan diri, membutuhkan penutup yang nyata agar ia tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah atau kemarahan yang tertunda. Sore itu, sebuah mobil sedan sederhana yang dikemudikan Fatih berhenti di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk di pinggiran kota. Dewi duduk di kursi penumpang, mengenakan kacamata hitam dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Di depannya, berjejer rumah-rumah kontrakan petak dengan dinding yang catnya mulai mengelupas dan jemuran yang berdesakan di depan pintu. Di salah satu rumah petak itu, Dewi melihat sosok yang sangat ia kenali. Imam tidak lagi mengenakan kemeja sutra atau jam tangan mewah. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu dan celana kain yang tampak kumal. Pria itu baru saja turun dari sebuah motor tua yang membawa 2 jeriken besar air bersih di sisi kanan dan kirinya. Dengan wajah yang legam terbakar matahari dan peluh yang membanjiri lehernya, Imam mulai mengangkat jeriken berat itu ke dalam rumah. Airnya sudah datang, Bu, teriak Imam. Suaranya parau. Dari balik pintu yang sempit, muncul Bu Sarah. Wanita yang dulu selalu memakai perhiasan emas berlebihan itu kini tampak ringkih, mengenakan daster lusuh dengan rambut yang hanya diikat asal-asalan. Ia tampak sedang mengeluh, menunjuk-nunjuk ke arah jeriken air dengan wajah tidak puas. Namun Imam hanya bisa terdiam, menundukkan kepala, dan kembali memikul jeriken kedua. Imam kini bekerja sebagai kurir air dan tenaga kasar di sebuah gudang distribusi logistik. Namanya telah masuk daftar hitam di semua perusahaan periklanan dan properti berkat langkah transparansi Dewi. Di tempat ini, tidak ada yang tahu bahwa ia pernah menjadi suami dari seorang pengusaha sukses. Di sini, ia hanyalah seorang pria yang harus memeras keringat setiap hari hanya untuk memastikan ibunya bisa minum dan makan mie instan. Dewi melihat bagaimana Imam sempat menyeka keringat dengan punggung tangannya, lalu menatap kosong ke arah jalanan besar di ujung gang. Mungkin membayangkan mobil SUV hitam yang dulu ia kendarai dengan angkuh. Ada rasa pedih yang sesaat melintas di hati Dewi, namun segera hilang saat ia teringat bagaimana Imam meludahi kopernya di depan tempat sampah. Imam tidak sedang dianiaya. Ia hanya sedang menjalani kehidupan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa subsidi dari keringat orang lain. Dia harus belajar menjadi manusia. Fatih, bisik Dewi lirih. Selama ini aku memberinya sayap. Padahal dia bahkan belum belajar cara berjalan. Sekarang, biarkan bumi yang mengajarinya. Mbak mau turun? Tanya Fatih. Dewi menggeleng. Tidak, jika aku turun, dia akan melihatku sebagai jalan keluar. Aku ingin dia melihat tembok ini sebagai kenyataan hidupnya. Dewi memutar tubuhnya, tidak lagi melihat ke arah kontrakan itu. Ia menatap layar ponselnya, melihat jadwal konsultasi kesehatan di Singapura yang akan ia jalani minggu depan. Ia merasa seperti seorang pelaut yang baru saja selamat dari badai besar dan kini melihat kapalnya yang lama tenggelam di kejauhan. Ada kebebasan, namun ada juga rasa sepi yang baru. Ayo pergi, Fatih. Aku punya janji bertemu dengan tim riset untuk proyek pusat rehabilitasi autoimun yang baru.
ucap Dewi dengan nada bicara yang kembali penuh energi. Mobil perlahan meninggalkan gang sempit itu. Dewi memejamkan mata, merasakan getaran mesin mobil di bawah kakinya. Di dalam pikirannya, ia sudah menyusun rencana untuk menjual rumah menteng itu sepenuhnya dan mendonasikan setengah hasilnya untuk yayasan kesehatan. Sementara setengahnya lagi akan ia gunakan untuk membangun bisnis baru yang lebih berfokus pada kesejahteraan sosial. Namun, di tengah rasa damai itu, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Dewi. Pesan dari nomor tak dikenal yang berisi sebuah foto. Imam sedang berdiri di depan kantor lama Dewi, menatap gedung itu dari jauh dengan tatapan yang sulit diartikan. Dewi meremas ponselnya. Ia menyadari bahwa meski Imam sudah jatuh miskin, obsesi pria itu mungkin belum berakhir. Keputusan Dewi untuk tetap memberikan sedekah berupa rumah kontrakan adalah risiko yang kini ia sadari. Ia baru saja memberi Imam tempat untuk bertahan hidup, yang berarti pria itu masih memiliki kemungkinan untuk kembali muncul dalam hidupnya suatu saat nanti. Dewi menarik napas panjang, menatap jalan raya yang membentang luas di hadapannya. Ia tahu, langkahnya ke depan akan jauh lebih berat karena ia harus tetap waspada terhadap bayang-bayang masa lalunya. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dewi tidak lagi takut pada rasa sakit. Ia adalah Dewi yang baru, wanita yang tahu cara membangun istana, dan tahu cara menghancurkannya jika istana itu berubah menjadi penjara. Fatih, panggil Dewi tiba-tiba. Besok, ganti semua tim keamanan di rumah baruku. Dan pastikan tidak ada satupun orang dari masa lalu yang tahu di mana aku akan tinggal mulai bulan depan. Sebuah keputusan kecil yang berisiko, namun bagi Dewi, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang mengharuskannya menghilang dari radar orang-orang yang pernah ia cintai dengan cara yang salah. Terima kasih telah menjadi saksi bisu perjuangan Dewi dalam menuntut keadilan dan menemukan kembali jati dirinya. Semoga cerita ini bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat bahwa di dalam diri setiap orang yang sedang sakit atau terpuruk, terdapat kekuatan raksasa yang siap bangkit untuk menjemput fajar yang baru. Sampai jumpa di narasi kehidupan berikutnya. Tetaplah menjadi pemeran utama yang tangguh dalam cerita Anda sendiri.